Obat baru ini bisa membuka potensi manusia. Begitu berhasil, ini akan menjadi terobosan revolusioner. Ilmu sakti tanpa batas akhirnya berhasil. Beraninya Raja Pejuang, beraninya kabur. Kalian sampah, aku tak anggap kalian. Di penjara rahasia penjaga istana, belum ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tak kusangka kau sudah mencapai tingkat utama. Tak ada yang bisa melawanmu. Dulu kalian membunuh 100.000 pasukan bangsa utara. Hari ini akan kubunuh raja kalian. Biar semua kalian bersujud di bawah kakiku. Siapa aku? Aku Rizal. Bukan, aku Rizky Pratama. Otakmu rusak ya? Berhenti. Kau yang memukulnya. Dasar sampah. Selesai. Ilmu sakti tanpa batasku tak bisa menahan 70% kekuatanmu. Kau sebenarnya siapa? Aku bahkan tak pakai 10% kekuatanku. Tuan Rizky Pratama, Anda mengalahkan Raja Pejuang Agung tingkat utama. Anda adalah ahli nomor 1, juga Tuan Agung penjaga istana. Selamat datang Tuan Agung. Tuan Agung, penjaga istana. Rizky Pratama, bukan. Transmigrasi. Aku, seorang dokter kimia, ternyata transmigrasi jadi ahli penjaga istana. Bukan. Pantas saja transmigrasi pasti punya keuntungan. Aku untung besar. Rizky Pratama, asal Kabupaten Sentosa, Negeri Naga. Ayah, Pak Pratama, dibunuh. 3 tahun lalu menghilang demi ilmu sakti. Tertunangan dengan nona besar Hendra. Anak kecil negeri timur, berani menyerang tanah pusat. Cari mati. Pak Menteri Wira, dasar koruptor, bunuh. Memori Rizky Pratama, kenapa ada di otakku? Apa sudah menyatu? Hamba, setengah sutra, hormat Tuan. Bagaimana penyelidikannya? Tuan, selama ini, ibu Tuan tak baik-baik saja di keluarga Hendra. Dan kematian ayah Tuan, serta clue kasus keracunan raja yang kita selidiki, semua berhubungan dengan Kabupaten Sentosa. Kabupaten Sentosa. Cepatlah nenek tua, masih ada kayu untuk dipotong. Tante Melati, sudah waktunya makan. Baik, sudah. Tante, makanlah. Ini semua makanan kesukaan Tante. Putri, terima kasih selama ini. Kamu selalu merawatku. Ini ibunya Rizky Pratama. Kelihatannya sangat baik. Salah. Ibu? Rizky, benar kamu, anakku. Kamu akhirnya kembali. Selama ini membuat ibu menderita. Aku kembali kali ini untuk menjemput ibu pulang. Biar ibu hidup enak. Ibu sudah tua, cukup ada tempat tinggal. Ibu tak mau pergi. Lagi pula, Putri selalu merawat ibu. Oh iya, ini putrinya Paman Hendra, Putri Hendra. Kalian kan bertunangan. Inilah nona besar Hendra. Cukup cantik juga. Tante, sudah kubilang berkali-kali, aku takkan menikahi pecundang. Rizky Pratama, aku mau batal tunangan. Boleh ya. Dengar ya putriku, Budi Hendra bukan sembarang orang bisa menikahinya. Kamu apa punya gelar? Saya dokter kimia dan kepala departemen. Pengurus. Ucapanmu tidak jelas ya. Sekarang kamu kerja di mana? Universitas Sains dan Teknologi Nusantara.
Lihat kan, otaknya juga kurang beres. Aduh, kamu tak punya gelar, tak punya harta. Beraninya kamu mau menikahi putriku. Aku dan Putri baru pertama kali bertemu. Kita belum saling mengenal. Karena kamu mau batal tunangan, ya sudah, batal saja. Rizky, ibu hanya mau Putri jadi menantuku. Sepertimu mau menikahi putriku. Jangan mimpi. Putri, ayo pergi ke acara agen batu hitam. Yuk. Dasar tua bangka. Dasar materialistis. Baik. Aku tak akan biarkan kau lepas begitu saja. Aku harus mengacaukannya. Ibu, Aku juga mau ke rapat agen batu hitam. Kamu juga mau ikut? Kamu tahu nggak? Rapat agen batu hitam kali ini dipekerjakan oleh Jenderal Agung Sakti. Kamu mau ke sana? Semua orang di sana harta ratusan juta. Kamu punya harta segitu? Kalau tak punya, buat apa aku buang-buang waktu dengannya? Ayo, ayo, ayo. Rizky, keluarga kita tak seperti dulu lagi. Tenang, Bu. Yang seru belum mulai. Kok kamu juga di sini? Pertama, yang kesini cuma orang kaya dan terpandang. Beraninya kamu datang. Aku juga sebenarnya nggak mau datang. Cuma Jenderal Sakti, dia terus mengundangku. Aku nggak tega buat menolaknya. Pak Hendra, orang ini kamu yang bawa. Aku baru kali ini lihat begini. Aku, Bayu Santoso, sudah lama di dunia ini, tapi belum pernah lihat orang setidak tahu malu ini. Dengar itu. Kamu memalukan keluarga Hendra. Kurang ajar kamu. Semua. Aku nggak kenal dia. Nggak kenal. Rizky Pratama, kau sengaja memalukan keluarga Hendra. Kau begitu lancang, hanya untuk memalukan kami. Hei pengawal, cepat-cepat. Ada apa? Orang ini tidak punya undangan. Entah bagaimana dia bisa masuk. Cepat usir dia, cepat-cepat. Maaf atas kelalaian kami. Maaf mengganggu para tamu. Mohon dimaafkan. Ini tugas kami. Tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tak punya undangan. Aku lewat jalur VIP. Aku tak pernah dengar pesta ini punya jalur VIP. Jangan membingungkan saya. Cepat pergi. Cuma kamu. Minggir. Jenderal Sakti, kau panggil aku ke sini, tapi malah datang terlambat. Kulihat Jenderal Sakti ini sudah tidak mau kerja lagi ya. Rizky Pratama, kamu gila. Beraninya kau lancang pada Jenderal Sakti. Benar Rizky Pratama, kalau mau mati, mati saja. Jangan seret keluarga Hendra ya. Kau tak punya undangan. Masuk paksa dan lancang pada Jenderal Sakti. Jangan salahkan kami kalau kami tak segan. Pengawal. Waktuku untuk bersinar kembali. Kalian sudah bosan hidup ya? Siapa dia? Cari tahu. Aku cuma pakai sedikit racun. Setengah jam lagi, bukan. Itu sebuah waktunya kalian akan sembuh. Dia, bagaimana bisa dia punya ilmu bela diri setinggi itu? Jenderal Agung Sakti tiba. Tokoh besar kembali ke Kabupaten Sentosa. Arak nomor 1 dunia, Batu Hitam, akan di Kabupaten Sentosa mencari agen untuk buka toko. Dengar ya, batu hitam ini hanya bisa dibeli di kota utama. Kali ini ke Kabupaten Sentosa kita. Ini kesempatan emas sekali seumur hidup. Caranya apapun, cara apapun, harus kamu dapatkan. Ini kebanggaan yang luar biasa. Tokoh besar itu tadinya mau di pesta ini mengumumkan agennya. Tapi kalian membuatnya murka. Dia memutuskan, di sini, gedung emas Mega akan dilelang. Yang tertinggi menang. Ayah, tenang saja. Aku pasti dapatkan agensinya. Hamba, Setunya Sutra. Salam hormat, Tuan. Bangunlah. Tuan, ini berkas kasus pembunuhan ayah Tuan. Tuan, waktunya bangun, waktunya makan. Tuan? Ada apa, Tuan? Tolong, ada orang, Tuan! Ayah saya tewas tenggelam. Laporan autopsinya memang begitu, tapi aneh. Aku butuh berkas lebih banyak. Cepat carikan. Baik. Biar keluarga Hendra yang jadi agen Batu Hitam. Mereka membuat Anda murka. Anda tak akan memproses mereka. Lagi pula, ibuku lama tinggal di keluarga Hendra. Mereka merawatnya dengan baik. Keluarga Laksana Sungai Indah tak akan keberatan kan? Tuan, mereka tak akan berani. Hari ini, atas kepercayaan keluarga Laksana Sungai Indah, saya akan memimpin lelang batu hitam. Yang tertinggi menang. Sekarang, lelang dimulai. Saya tawar 2 juta tael. 7 juta tael.
Putri, ku dengar kamu tak rela menikahi pecundang. Pak Hendra, bagaimana menurut anda? Boleh. Nanti perkumpulan naga air akan jadi milikku. Biar aku menangkan lelang ini dan ku berikan untukmu sebagai seserahan. Aku, Putri Hendra, memilih suami, takkan memilih pecundang, apalagi seorang brengsek. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Keluarga Santoso, 20 miliar! Cepat umumkan hasilnya. Tak ada yang menawar lebih tinggi. Saya umumkan, hak agen Batu Hitam adalah milik keluarga Hendra. Tidak mungkin. Padahal tawaranku paling tinggi. Kenapa aku tidak menang? Pasti ada maunya. Lelang ini di Gedung Emas Mega, berarti aku yang putuskan. Baik, akan ku menunjukkan hari ini siapa yang berkuasa. Semua yang ada di sini, satu pun takkan lolos. Yang menghinaku, ku bunuh kalian semua. Penawar! Tuan Muda, bicara baik-baik. Karena kau menyaingiku, maka akan kubalas dari wanita ini. Ternyata kau pecundang. Hajar dia sampai mati. Minggir. Kau cari mati. Rizky Pratama, pikirkan baik-baik. Aku ketua muda perkumpulan naga air. Membunuhmu seperti membasmi semut. Tenang saja, akan kubuat kau menderita dan mati pun tak bisa. Rizky, kau apakan aku? Ketua, saya kembali. Bagaimana penyelidikannya? Sudah saya selidiki. Hanya pecundang terbuang, menumpang di rumah Hendra. Cari orang bernama Rizky Pratama. Bawa dia ke sini. Beraninya mempermalukan anakku. Aku takkan membiarkannya. Ayah, gimana ini? Apalagi bisa, itu keluarga Santoso, perkumpulan naga air. Tapi, kali ini Rizky Pratama yang menyelamatkanku. Aku juga tak punya cara. Sekarang semua bisnis perairan dikendalikan perkumpulan naga air. Mereka itu geng terbesar di dunia. Ayah benar, sepandang keluarga Hendra. Tapi, kita tak bisa melawan perkumpulan naga air. Perkumpulan naga air cuma namanya yang seram. Tidak ada yang menakutkan. Kakek, dengar saja Rizky Pratama ini. Ngomong apa sih? Sudah mau mati, masih saja sombong. Semua bisnis perairan di dunia dikendalikan keluarga Santoso. Katanya, para pemimpin perairan dan darat semua sedang datang. Kebanyakan mereka tingkat penguasa dan tingkat penyeimbang. Kali ini kau sudah tak akan bisa kabur. Rizky Pratama. Kamu ini lelucon terbesar di dunia. Rizky, jangan sok jadi pahlawan lagi. Mohon, kakek besar dan Pak Hendra. Minta Pak Hendra cari cara. Cari cara apa? Itu perkumpulan naga air. Keluarga Hendra tak bisa melawan. Dasar pembawa sial. Cepat enyah dari keluarga Hendra. Tolong jaga ibuku baik-baik. Kalau di zaman modern, sudah lama dihapus. Rizky, Orangnya sudah datang. Sudah. Kau Rizky Pratama, dasar bocah. Beraninya kau melukai anakku. Hari ini akan kubuat kau mati tanpa kuburan. Ternyata kau sangat licik. Kau mengaku tingkat bintang utama. Tak kusangka kau sudah tingkat bintang sakti. Dasar bocah, tak ada apa-apamu, tapi bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya. Dengan bakatmu, sudah setengah abad, bisa mencapai tingkat seperti ini. Tingkat bintang sakti sungguh tidak mudah. Hari ini kau lihat sendiri, bukan sembarang orang bisa menyinggung perkumpulan naga air. Habisi dia. Kukira kau punya kemampuan. Ternyata aku salah menilaimu. Maaf ya, kau pasti kecewa. Kok begini? Kenapa tanganku lemas? Kau tak seharusnya menyerang. Aku ahli racun. Seluruh tubuhku sudah lama dikelilingi aura racun. Kecuali aku izinkan. Kalau tidak, kau akan kena racun mematinku. Aku sudah pikirkan 1000 cara untuk membuatmu mati dalam ketakutan. Tak kusangka kau menyerang duluan. Kau terlalu beruntung. Sepintar apapun kau tetap sendirian. Perkumpulan naga air dengan ratusan ribu anggotanya takkan melepaskanmu. Aku akan membalaskan dendam untukmu. Sendirian? Kau bercanda ya? Kami terlambat. Mohon ampun, Yang Mulia. Ini bukan salah kalian. Ini berjalan terlalu lancar. Bangunlah. Siapa kau sebenarnya? Bisa membuat banyak ahli tingkat utama tunduk padamu.
Semut sepertimu tak seharusnya tahu siapa aku. Tapi karena kau takkan lama hidup, akan kuberitahu. Mati? Bukan. Ini bukan salahku. Semua melihatnya. Bagaimana? Aku sudah cari tahu. Kura-kura hitam dan burung merah dari penjaga istana. Mereka datang dari ibu kota dan membunuh Pak Santoso tua. Sekarang perkumpulan naga air hancur total. Semua dibantai. Tidak ada yang selamat. Kura-kura hitam dan burung merah. Bukan hanya itu. Ada juga Jenderal Agung Sakti, serta tokoh besar itu, Tuan Setengah Sutra. Oh, begitu ya. Tak kusangka Rizky Pratama beruntung sekali. Pas penjaga istana membersihkan perkumpulan naga air. Ayah, Rizky Pratama malah selamat. Bagaimana kita bisa batalin perjodohan ini? Kita harus panggil kakekmu. Cari Rizky Pratama, suruh dia datang ke aula kita untuk makan. Tante, ayo duduk. Tempat dudukku mana? Di mana kursiku? Rizky, sini, kamu duduk. Enggak, ibu. Ibu duduk. Mari, tapi tak menyiapkan tempatku. Jadi ini cara keluarga Hendra menghadapi tamunya. Rizky, kau menyinggung perkumpulan naga air. Kau hampir membunuh kami. Tak ada tempatmu di sini. Kamu itu masih kalah dari anjing. Tuan muda, bagaimana bisa Anda berkata begitu? Cukup, jangan ribut. Duduklah, Tante Melati. Ini karena mempertimbangkan Anda. Tenang, Ibu. Ibu duduk. Sudah. Semuanya, jangan ribut. Tenanglah. Ini aku bawa khusus. Teh merah premium. Semua, coba dulu. Teh merah premium ini bukan sembarang orang bisa membelinya. Kurasa seumur hidupmu kamu takkan bisa minum lagi. Tapi hari ini, demi Tante Melati dan ayahmu yang sudah tiada, ku kasih kau cicipi sedikit. Ada apa ini? Rizky Pratama, kamu mau apa? Arif Hendra, kau sering menghinaku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kau berani menghina ayahku yang tiada. Kalau begitu, kakinimu ini akan menjadi hukumanmu. Kakek, ayah, putri, kalian, tolong aku, kakiniku. Rizky, Tuan muda juga baik padaku. Kamu maafkan saja dia. Arif Hendra, kamu beruntung. Bahkan ibuku membelamu. Baiklah, kubiarkan kau. Cukup. Aku hanya mau mengujimu. Ternyata kau memang seperti rumornya, seorang preman tak terdidik. Pernikahan putri danmu dibatalkan. Kali ini kakekmu yang putuskan. Tenang saja, soal batal tunanganmu pasti aman. Hamba menyembah Tuan Setengah Sutra. Oh, Tuan Setengah Sutra, ada keperluan apa Tuan kesini? Aku ada urusan lain. Putri, pasti karena kamu dapat agennya, jadi ketahuan. Lihat, sampai dari kota lama datang. Kamu sekarang kebanggaan keluarga Hendra. Tapi... Tuan, Bagaimana penyelidikannya? sebelum ayah Tuan celaka, beliau bertemu dengan Surya Wijaya dari Paviliun Barat. Berhenti. Beraninya masuk Paviliun Barat. Suruh Surya Wijaya keluar sekarang. Lancang, siapa bocah liar ini? Beraninya sebut nama tuan besar kami. Surya Wijaya, kalau tak keluar, aku masuk paksa. Siapa ini? Beraninya lancang di depanku. Tuan, orang ini berteriak-teriak di sini. Sungguh keterlaluan. Ini Paviliun Barat. Ada puluhan ahli tingkat utama dan ahli tingkat bintang sakti. Beraninya kau mau masuk paksa. Kau takkan tahu bagaimana kau mati. Sampai kau mati. Pengawal, buang sampah ini dari sini. Melawan badai, tak tahu diri. Bagaimana caramu? Buah malam damai, netral, manis, tenangkan organ, tenangkan jiwa. Kau pikir aku anak kecil yang percaya omong kosong? Kalau dipakai orang biasa, pasti takkan ada efek.
Harus dibantu dengan energi internal yang kuat. Kalau begitu, biar aku, ahli tingkat utama, lihat seberapa dalam energimu. Apa? Kamu bisa menahan sekuat tenagaku? Ini sekuat tenagamu. Apa katamu? Aku bahkan tak pakai 1/10. Kekuatanmu sangat dalam, jauh di atas tingkat utama. Jangan sok hebat. Dengan statusmu sekarang, kau tak pantas mati di tanganku. Aku kesini hanya untuk menanyakan satu hal. Kau mau tahu apa? Ayahku, sebelum mati, bertemu denganmu. Apa yang dia katakan? Dulu di kedai anggur awan, ayahmu dan aku dan ada orang lain hanya bertemu untuk minum. Siapa? Dulu ayahmu, Pak Santoso tua, dan ada orang lain. Itu adalah kakek besar Hendra. Ternyata dia. Ayahmu, sepertinya dia tahu sesuatu. Dia menyerahkan ramuan emas abadi kepada keluarga Hendra. Dia juga meminta kakek tua Hendra untuk menjaga kalian berdua. Setelah itu, keluarga Hendra dengan ramuan emas abadi membangun bisnis besar. Ayahku menyerahkan ramuan emas abadi pada kakek tua Hendra? Ya, juga memberitahunya sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Rahasia apa? Aku tidak tahu. Kalau mau tahu, tanya saja kakek tua Hendra. Kakek, aku makan dengan beberapa pemilik toko obat. Aku dengar mereka bicara soal keluarga Pratama dan ramuan emas abadi. Ramuan emas abadi ini, bukankah itu resep rahasia keluarga Hendra? Kenapa ada hubungannya dengan keluarga Pratama? Kamu belum tahu, ramuan emas abadi ini sebenarnya resep rahasia keluarga Pratama. Dulu, ayah Rizky menyerahkan resepnya padaku. Aku pakai resep ini untuk membangun keluarga Hendra, dan inilah hasilnya sekarang. Tapi ayah Rizky, bukankah dia akrab dengan ayahku? Kenapa malah mencarimu? Ayah Rizky sering ke rumah kita. Dia tahu di keluarga Hendra, ayahmu hanya kepala keluarga seakan-akan. Yang benar-benar berkuasa adalah aku. Tapi hal sepenting ini, kenapa tidak diberikan pada Rizky, malah diberikan pada keluarga Hendra? Banyak hal. Mungkin lebih baik kamu tidak tahu. Dengar Arif, hal ini jangan sampai Bu Melati dan Rizky tahu. Kalau tidak, keluarga Hendra bisa jadi... Tenang saja, Kek. Rizky itu cuma orang bodoh. Dia tak akan bisa hancurkan keluarga Hendra. Aku mau lihat. Apa aku bisa hancurkan keluarga Hendra? Lepaskan aku. Kakek tua Hendra, apa itu ramuan emas abadi? Dasar bocah. Sebenarnya mau bilang apa? Ramuan emas abadi itu resep turun-temurun. Aku temukan dari kitab medis turun-temurun aku temukan. Kenapa? Resep kuno itu bukan urusanku. Aku kesini mau tanya, apa rahasia yang ayahku sampaikan padamu? Rahasia? Rahasia apa? Ayahmu hanya minta aku jaga kalian berdua. Dia tak... Aku ingat, aku dan Surya Wijaya bukan yang terakhir ayahmu temui. Setelah berpisah dengan kami, katanya masih mau temui seseorang. Siapa? Dari perkumpulan 1000 kuda, Pak Kuda. Kok muncul perkumpulan 1000 kuda? Aku jadi seperti detektif. Pak Kuda. Rizky Pratama. Perkumpulan 1000 kuda sangat kuat. Dia lebih dari perkumpulan naga air. Puluhan kali lebih mengerikan. Kamu tak bisa melawannya. Cepat, lepaskan cucuku. Hal sepele ini, jangan repot. Yuk. Siapa? Beraninya masuk 1000 kuda? Kau, Pak Kuda. Lancang, nama ketua kami tak boleh kau panggil. Serang. Tunggu, Pak Kuda. Aku kesini hari ini hanya mau tanya satu hal. 10 tahun lalu, kepala keluarga Pratama setelah keluar dari kedai anggur awan, apa dia pernah mencarimu? Apa yang dia katakan? Dia memang mencariku. Tapi kamu menerobos masuk, minta info. Lalu ku beritahu begitu saja. Bukankah aku jadi... Katakan, kamu mau berapa? 1 miliar. Ya. Sekarang katakan, waktu ayahku mencarimu, apa yang dia katakan? Sudah belasan tahun. Siapa yang masih ingat? Pak Kuda, kau menindas. Beraninya kau menindasku. Kalian semua sudah muak hidup ya? Bisnis di air, tergantung perkumpulan naga air. Bisnis di darat, tentu saja perkumpulan 1000 kuda. Dasar bocah. Dari mana kau muncul? Beraninya kau membentakku. Pengawal, copot lidahnya.
Copot matanya, buang dia. Surya Wijaya, Ketua Asosiasi Nusantara, membawa perwakilan 670 pedagang dari Kabupaten Sentosa datang menyembah Tuan Agung. Ketua Wijaya, siapa Tuan Agungnya? Sampai Anda datang sendiri. Ketua Wijaya, sebenarnya ada apa ini? Kalau mau aku mati, biar aku tahu kenapa. Tuan Agung datang. Begini caramu menyambutnya. Tuan siapa? Aku tak melihat Tuan yang Anda maksud. Hamba buta. Baru tahu, perkumpulan naga air hancur oleh Tuan Agung. Hamba rela jadi budak Tuan Agung. Mohon Tuan Agung ampuni hamba. Pak Kuda, perkumpulan naga air hancur oleh Tuan Agung. Memangnya perkumpulan 1000 kuda tidak mau ada lagi? Tuan, hamba buta. Hamba pantas mati. Mohon Tuan ampuni nyawaku. Beraninya kau menyinggung Tuan Agung. Kau tahu nasib perkumpulan naga air? Salahmu. Cukup untuk hancurkan 1000 kuda 100 kali. Tuan, ini uang dari Tuan. Dan semua keuntungan 1000 kuda. Semua untuk Tuan. Ampuni nyawaku. Pak Kuda, kalau kau bilang buta, buktikan padaku. Pak Kuda, cepat berterima kasih pada Tuan. Terima kasih Tuan Agung. Sekarang kau bisa katakan apa yang ayahku bilang padamu. Tuan, saya tak pernah bertemu ayah Tuan. Apa? Tuan, saya bohong dari awal, Tuan. Saya sama sekali tak pernah bertemu ayah Tuan. Ayah Tuan sama sekali tak pernah mencariku, Tuan. Pak Kuda, kau cari mati. Beraninya menipu Tuan. Tuan, saya rela mengorbankan 20 tahun latihan, turun ke tingkat penyeimbang. Mohon Tuan, ampuni nyawa saya. Nyawamu ku ampuni sementara. Tapi dalam 3 hari kau harus bantu aku temukan ayahku. Terima kasih Tuan. Saya akan segera suruh semua orang perkumpulan 1000 kuda. Saya jamin dalam 3 hari akan memberi Tuan jawaban yang memuaskan. Dalam 3 hari, kalau kau tak temukan ayahku, mata sebelahmu yang lain juga kucabut. Terima kasih Tuan. Atas ampunan Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan, untuk apa kita ke sini? Dulu ayahku bersama kakek tua Hendra dan Surya Wijaya minum di kedai ini. 3 hari kemudian, ayahku hilang misterius. Tuan merasa ada masalah di sini. Putri. Kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Bukannya kakakku yang suruh aku ke sini? Kamu lagi cari orang yang Arif sebut untuk bergabung dengan keluarga Hendra. Jangan-jangan orang yang kakakku maksud itu kamu? Arif Hendra Demi, jadi kepala keluarga Hendra, sudah setuju kerjasama dengan. Tidak mungkin. Arif Hendra sedang membujuk ayahmu untuk menandatangani pinjaman 10 juta tael. Nanti kalau ayahmu sudah tekan, kamu takkan bisa menolak. 10 juta tael? Mana mungkin ayahku melakukan hal seperti itu? Keluarga Hendra mendapatkan hak agen teh anggur nomor 1. Tapi untuk transportasi dan penjualan, butuh uang. Ayahmu demi kebanggaan keluarga Hendra, apa yang tidak akan dia lakukan? Awalnya aku benci keluarga Hendra, tapi aku baru saja berubah pikiran. Ku dengar kamu tunangan Rizky Pratama. Kalau kamu mau bersujud padaku, aku bisa lepaskan keluarga Hendra. Rama Santoso, jangan harap. Putri Hendra, pikirkan baik-baik. Kalau ayahmu sudah tekan, nanti kalau tak bisa bayar, kamu tetap akan jadi milikku. Ayah, suratnya sudah kusiapkan. Cukup tekan sidik jari, kita sudah dapat hak agennya. Kalau nanti tak punya uang untuk jual, bukankah kita jadi bahan tertawaan? Kalau begitu, bukan hanya hak agennya yang hilang, tapi juga takkan bisa bangkit lagi. 10 miliar ya, nak. Tenang ayah, aku sudah selidiki perusahaan ini, pasti aman. Ayah, cepat tekan ayah, nanti perusahaan batal. Baiklah, tekan. Kalau Putri tahu, gimana dong? Ayah, keluarga Hendra ini ayah yang atur atau Putri? Bener juga. Tapi agen ini dapatnya adikmu. Ayah salah paham. Ayah biasanya memuji Putri, ya sudah. Ayah malah percaya. Keluarga Laksana Sungai Indah itu besar dan berpengaruh. Masa mereka tertarik sama Putri? Mereka tertarik pada ayah. Ayah, pemimpin sejati keluarga Hendra. Itu baru yang berarti. Benar juga. Ayah, tekan saja. Nanti mereka batal. Baiklah, tekan. Baguslah, aku bisa berbuat apa saja. Dengar ya, ikut saja aku. Kalau tidak akan banyak masalah.
Perkumpulan naga air sudah jatuh. Dari mana uang 10 juta tael itu? Perkumpulan naga air memang jatuh, tapi uang ayahku semua ada di tanganku. Kenapa aku tidak bisa keluarkan? Ingat ini, tanpa aku, keluarga Hendra takkan punya uang. Putri Hendra, kamu milikku. Lepaskan aku. Rizky Pratama, kamu lagi. Dasar binatang, lihat saja, akan kubereskan kau. Dia mau mengganggumu, kamu malah membelanya. Belum tahu sekarang. Ayahku sudah tanda tangan atau belum surat pinjamannya. Kalau dia sudah tanda tangan, kalau kita melukainya, kita akan kena masalah besar. Menurutku, kamu lebih tahu diri. Syaratku itu, pikirkan baik-baik. Kalau tidak, utang ayahmu, keluarga Hendra takkan bisa bayar seumur hidup. Rizky Pratama, setelah Hendra jadi milikku, utang kita akan kuperhitungkan pelan-pelan. Kamu biarkan dia pergi begitu saja. Kalau ayahku sudah tanda tangan, kita berutang 10 juta tael. Dia jadi utang piutang terbesar untuk keluarga Hendra. Demi 10 juta tael ini, kamu mau menikahinya? Kamu juga lihat, meski keluarga Hendra besar, tapi hanya cangkang kosong. Memangnya apa gunanya punya agen? Aku pulang dulu. Mungkin saja masih ada harapan. Tuan? Saat aku meninggalkan kota utama, Paduka Raja tahu aku pulang, dan mengingat jasaku belasan tahun, memberiku hadiah besar. Meskipun keluarga Hendra tak hormat padaku, tapi mereka tetaplah merawat ibuku 10 tahun. Beri mereka 10 juta tael ini untuk membayar utang mereka. Baik, Tuan. Rama, kau cari mati. Ayah, Kak, kalian keluar sekarang. Ayah, Kak. Ayah beneran tanda tangan. Putri, kamu nggak bisa salahin ayah. Meskipun kita dapat agennya, tapi nggak punya uang. Punya agennya juga percuma. Jadi kalian menjualku? Putri, kok kamu ngomong gitu? Betul Putri, jangan ngomong gitu sama kakakmu. Tapi pemberi pinjamannya bukan orang lain. Itu Rama Santoso. Rama Santoso kan sudah mati. Perkumpulan naga air kan sudah musnah. Kalaupun Rama Santoso belum mati, perkumpulan naga air sudah musnah. Dia juga tetap nggak punya uang kan? Perkumpulan naga air memang musnah, tapi uangnya masih di tangan Rama Santoso. Ngapain peduli siapa dia? Pokoknya kita mau uangnya, bukan orangnya. Iya kan? Tuan Muda Rama, aku baru mau menemui Anda. Kok Anda datang sendiri? Aku datang bukan untuk hal lain. Aku datang menagih utang. Utang apa? Kalian punya utang padaku. Tentu saja aku bisa menagihnya. Kita baru saja tanda tangan. Uangnya belum juga masuk. Kok malah kita yang ditagih utang? Arif Hendra, lihat baik-baik. Di sini tertulis, setelah ditandatangani, bisa ditagih kapan saja. Apa? Hari ini aku takkan memaksa kalian sampai mati. Kalau kalian tak punya uang, maka serahkan Putri padaku. Kami tak pinjam uang darimu. Kenapa kamu menagih utang kami? Nggak tertulis. Itu karena kalian nggak baca baik-baik. Pengawal, bawa dia pergi. Berhenti. Rizky Pratama. Percuma kau datang. Itu tertulis. Jelas sekali. Tak ada yang bisa mengelak. Aku tak bilang mau mengelak. Karena sudah tertulis, utang harus dibayar. Tapi bukan keluarga Hendra yang bayar. Konyol. Memangnya ada orang yang bayar utang Hendra? Tentu ada yang mau bayar utang Hendra. Anda bukanlah orang dari kota utama, orang besar. Keluarga Hendra sekarang agen minuman anggur nomor 1 dunia. Saya yang mengawasi. Urusan Hendra, tentu saya urus. Keluarga Laksana Sungai Indah, sebagai tanda tulus, bersedia memberi 10 juta tael pada keluarga Hendra. Setelah bisnis Hendra stabil, baru dibayar kembali. Dan investasi ini sangat menguntungkan, tanpa bunga. Mulai hari ini, utang Hendra, saya yang tanggung. Kalau Tuan Muda Rama mau menagih, cari saja saya. Aku sangka ada yang membelanya keluarga Hendra. Tapi di sini, siapa yang berkuasa, siapa yang menang belum tentu. Ayo pergi. Terima kasih Tuan. Tuan, bagaimana kalau Tuan tinggal? Kita minum sebentar. Ada urusan, lain kali saja. Mas Rama, ada perlu apa? Keluarga Hendra sedang naik daun. Anda sebagai wanita bisnis hebat di selatan Sungai, apa Anda rela dilewati oleh Putri Hendra? Cuma bisnis. Untung rugi. Kalau tak paham hal ini, aku tak pantas berbisnis. Kalau aku punya cara agar keluarga Lestari memungguli keluarga Hendra, apa Anda bersedia bekerja sama denganku? Perkumpulan naga air sudah dibantai. Kamu cuma tahu minum-minum. Berani mau kerjasama denganku? Pikirkan baik-baik. Kalau Anda tak cari cara, keluarga Lestari akan selamanya ditindih oleh keluarga Hendra. Keluarga Hendra hanya dapat hak agen utama Batu Hitam. Sedangkan keluarga Lestari, investasinya di berbagai bidang jauh melampaui keluarga Hendra. Hanya karena sebotol minuman, kamu menindih keluarga Lestari. Kamu terlalu mengagungkan keluarga Hendra. Kalau Anda punya barang ini, sehebat apapun keluarga Hendra, tetap akan runtuh. Ini apa? Ayah saya ke Laut Selatan 4 tahun lalu, menemui manusia duyung, mendapat mutiara duyung. Lalu saya jadikan krim mutiara duyung. Ini berkhasiat untuk perawatan wajah. Saya dengar krim mutiara duyung
bisa membuat muda kembali dan awet muda. Entah benar atau tidak. Ibu, coba saja ibu akan tahu. Ini ajaib sekali. Kamu ngapain? Kamu ini siapa? Beraninya menatapku. Ibu, saya salah. Saya tak akan berani lagi. Kamu cuma anjing terlantar. Hanya pantas menggemaskan saya. Tapi krim mutiara duyung ini memang barang bagus. Saya putuskan untuk bekerja sama denganmu. Baik, Ibu. Ayah, cepat lihat ini. Apa? Keluarga Lestari juga punya krim mutiara duyung? Ayah, kok kesini? Sini, duduk. Kalau aku tak datang, keluarga Hendra akan runtuh. Aku dengar krim mutiara duyung keluarga Lestari begitu rilis terjual jutaan botol. Permintaan melebihi stok. Kita harus bagaimana? Aku juga pusing. Kakek, ayah, cuma krim perawatan kan? Keluarga kita punya obat sakti, ramuan emas abadi. Baru dapat juga agen minuman anggur nomor 1. Masa kita bisa kalah oleh krim sepele ini? Kamu tahu apa? Ramuan emas abadi itu obat jangka panjang. Pakai sekali, setahun tak perlu beli lagi. Batu hitam juga cuma agen, dan itu barang mewah. Tapi krim mutiara duyung ini beda. Pakai tiap 15 hari. Lihat penjualan keluarga Lestari. Mereka mau monopoli pasar. Kalau keluarga Lestari keluarkan produk lain, kita cuma punya satu minuman. Itu tak cukup untuk melawan mereka. Ayah, usaha tekstil kita itu kayaknya sudah jadi. Toko-toko di bawah nunggu barangnya. Kita butuh uang untuk angkut. Kalau tidak, semua akan jadi rugi. Jangan ribut, usahamu itu kecil-kecilan. Ayah, aku punya seisi jalan kuliner. Jangan lihat aku juga tak bisa apa-apa. Dulu Putri sudah nasihatin kamu, jangan terlalu ambisius. Gimana, modalnya putus kan? Soal Putri, bukannya dia mau jadi pengusaha wanita nomor 1. Menurutku itu lucu. Dia bahkan tak pantas mengangkat sepatu Bu Lestari. Oh iya ayah, ngomong-ngomong, aku punya cara. Kakek, ayah, aku tahu keluarga Hendra lagi butuh uang. Jadi aku putuskan, dana investasi dari keluarga Laksana Sungai Indah, kuserahkan dulu. Dengan begitu, keluarga Hendra akan segera lewati kesulitan ini. Putri, kita panggil kamu kemari, sebenarnya ada yang mau dibicarakan. Soal apa? Arif sudah besar. Menjadi pusat perhatian, itu kan tugas pria. Anggur nomor 1 dunia, kalau diserahkan ke Arif, apa tidak lebih pantas? Kakak mau belajar. Sebagai adik, aku tentu senang. Cuma, tidak perlu buru-buru. Biarkan saja dulu. Kamu jadi menantu keluarga Santoso. Masih urus bisnis keluarga Hendra. Itu nggak enak kan? Kakek bilang apa? Kakakmu dan Rama Santoso sudah bicara. Asal kamu menikahinya, dia akan kasih mahar yang banyak. Juga setengah saham krim mutiara duyung. Ayah setuju. Bukannya kamu juga bilang Rizky Pratama itu payah? Kalau kamu nikah ke keluarga Santoso itu punya resep kuno krim mutiara duyung. Kalian berdua uangnya akan banyak. Seumur hidup nggak perlu susah lagi kan? Benar adik. Ini pertunangan yang bagus. Kakak pun senang untukmu. Putri, bagaimana menurutmu? Perintah orang tua, aturan perjodohan. Karena kakek, ayah, kalian semua setuju, aku juga tak keberatan. Suruh Rama Santoso pilih tanggal saja. Putri, malam begini, kamu mau kemana? Sudah kuduga. Kamu ini siapa, Putri? Mana mungkin kamu setuju menikah begitu saja? Kak, aku ini adik kandungmu. Kamu tidak bisa diam saja melihatku jatuh ke jurang neraka. Itu salah. Tuan muda Rama sekarang sedang naik daun. Bisa menikahinya, itu kan beruntung. Aku tak akan nikah dengan Rama. Bahkan mati pun, aku tak akan menikahinya. Kamu tak punya pilihan. Tangkap dia. Dasar bocah sialan. Dulu kau selalu menindasku. Kali ini kau akan ingat. Aku putra sulung keluarga Hendra. Keluarga Hendra ini milikku. Arif, kok kamu mukul Putri? Dia kan adik kandungmu. Urusan keluarga Hendra. Sejak kapan orang luar boleh ikut campur? Minggir. Rizky Pratama, kamu pikir kamu siapa? Beraninya ikut campur urusan keluarga Hendra? Aku tak peduli urusan keluarga Hendra. Tapi jangan sentuh ibuku. Awas kalian. Rizky, kamu gila? Ngapain bawa aku ke sini? Ini tempat Ketua Asosiasi Nusantara, Surya Wijaya. Surya Wijaya menghadap Tuan Agung. Putri, kamu dan ibuku tinggal di sini dulu. Ibu, Nona Hendra, kalau ada kebutuhan silahkan beritahu. Rizky Pratama, kamu sembunyikan putri kami di mana? Putri Hendra sekarang ada di pavilion barat, Pak Wijaya tua. Kalau mau cari dia, cari saja. Resep kunoku di mana?
Bu Melati. Kalian berdua sekarang cuma anjing yang numpang di rumah. Berapa tahun numpang gratis. Resep-resep ini, anggap saja ini uang sewa kalian. Perbuatan keluarga Hendra, ucapan kalian akan kuingat semua. Nanti akan kuembalikan 2 kali lipat. Aku sekarang hanyalah anjing terlantar. Wanita bisnis hebat hanyalah lelucon. Tenang saja, asal itu mau kamu lakukan, aku akan selalu jadi pendukungmu. Rizky, terima kasih sudah selalu membantu aku diam-diam. Kebahagiaan ini datangnya mendadak sekali. Tapi aku suka. Aku tinggal di rumah Hendra 10 tahun. Tak kusangka, akhirnya jadi begini. Ibu, mungkin keluarga Hendra menampung ibu dari awal, hanya karena ibu punya resep-resep kuno itu. Salam, Nyonya. Ini semua toko besar dari selatan sungai. Ngapain mereka kesini? Bu, aku masih ada urusan. Ibu istirahat dulu saja. Nanti aku jelaskan. Masih banyak hal yang belum sempat kukabarkan pada ibu, makanya ibu belum tahu siapa aku. Aku panggil kalian hari ini. Ada 3 urusan. Pertama, kembalikan hak agen Batu Hitam dari keluarga Hendra. Kedua, perkumpulan naga air sudah bubar. Sekarang, jalur air tak boleh Rama Santoso kuasai lagi. Kalian harus mencari cara secepatnya merebut kembali. Ketiga, Bu Intan. Ikuti resep di atas, cari segera. Semakin banyak, semakin baik. Tenang Yang Mulia, selama 2 hari, pasti terkumpul. Keluarga Hendra, keluar. Oh, Tuan Setengah Sutra, Tuan ke rumah kami. Ada urusan apa? Aku kesini untuk mengumumkan hal penting. Agen yang diberikan pada keluarga Hendra, haknya akan ditarik oleh keluarga Laksana. Apa katamu? Tuan Setengah Sutra? Maksud Anda keluarga Laksana mau tarik kembali hak agen kami atas Batu Hitam? Iya, tapi kita sudah punya perjanjian, terbukti tertulis. Keluarga Laksana yang melanggar kontrak. Buka mata kalian yang buta. Keluarga Laksana menunjuk Putri Hendra sebagai agen Batu Hitam. Tapi sejauh aku tahu, kalian sudah mengganti pimpinan. Tuan, keluarga Hendra bisa seperti sekarang bukan hanya berkat Putri Hendra. Keluarga Laksana dari awal hanya mengandalkan kemampuan Putri Hendra. Soal keluarga Hendra, tak ada gunanya. Jadi, sesuai tulisan di sini, yang melanggar kontrak bukan keluarga Laksana, tapi kalian. Kalian tak hanya harus serahkan hak agensi, tapi juga bayar denda. Jaga dirimu. Tanpa hak agensi Batu Hitam, keluarga Hendra benar-benar tamat. Ayah, tenang ayah. Arif, caranya apapun, bawa pulang adikmu dari pavilion barat. Tenang, biar aku. Ini hak agensi Batu Hitam. Keluarga Laksana Sungai Indah sudah mengambil kembali hak agensi Batu Hitam dari keluarga Hendra. Mulai sekarang, ini milikmu. Tuan, gawat. Ada apa? Tenanglah, coba jelaskan. Bisnis obat di selatan sungai selalu dikuasai oleh toko Gunawan Putih. Kali ini, Gunawan Putih mengumumkan, katanya semua obat di selatan sungai harus disediakan untuk keluarga Lestari. Dalam resep yang Anda berikan, ada beberapa obat juga dikuasai keluarga Lestari. Toko Gunawan selalu bekerja sama dengan keluarga Hendra. Kalau begitu, biar aku coba. Nona Hendra, percuma saja. Pemasokan obat keluarga Hendra juga sudah lama dihentikan Gunawan Putih. Cukup, kalian berdua urus saja urusan Batu Hitam. Gunawan Putih, biar aku yang urus. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Saya Rizky Pratama. Saya kesini untuk berbisnis dengan Pak Gunawan. Kamu? Beraninya kamu mau berbisnis denganku? Dengar ya, kalau mau kerjasama dengan toko Gunawan Putih, pertama, timbang dulu kemampuanmu. Aku bisa kasih lebih banyak uang, lebih banyak dari yang lain. Berapapun uangmu, aku tak bisa kerjasama denganmu. Karena ada orang yang tak melihat uang, tapi koneksi. Aku mungkin tak bisa kasih koneksi yang kamu mau, tapi bukan berarti yang lain tak bisa. Kamu, jangan-jangan, kamu maksud beliau? Tahu tidak, Nona Besar Hendra, Putri Hendra, akan segera menjadi pebisnis wanita nomor 1. Semua orang tahu, pebisnis wanita nomor 1 di selatan sungai adalah iblis wanita, Bu Lestari. Jadi, aku tak mau kerjasama denganmu. Pak Gunawan, aku ini tidak suka pakai kekerasan. Menurutku, kalau bisa diatur dengan baik, kita atur saja dengan baik. Pak Gunawan, kaya raya sekali. Bahkan kuas di meja ini, salah satu dari 4 kuas terhebat. Harganya tak ternilai.
Tentu saja, ini dari istana, hadiah kuas dari Perdana Menteri. Harganya tak ternilai. Ini kan kuas dari Perdana Menteri, kau hancurkan saja. Bagimu, ini tak ternilai. Tapi bagiku, ini cuma omong kosong. Kalau tak mau kerja sama denganku, akhirmu akan seperti kuas ini. Kau terlalu sombong. Onawang. Pengawalmu itu, kulihat mereka terlalu sibuk. Hari ini, biar mereka tidur. Kau pikir begini, aku tak bisa apa-apakanmu? Siapa yang berani mengacau di toko Gunawan Putih? Jenderal Sakti, inilah si tak tahu diri. Dia berani bikin onar di sini. Kamu ini siapa? Berani bikin onar di toko Gunawan Putih? Dasar bocah, bengong ya. Toko Gunawan Putih, bos sebenarnya bukan aku, tapi Jenderal Sakti. Cepat berlutut, sujud 30 kali. Mungkin Jenderal takkan seberat itu. Aku takut kamu melihat wajahku. Kamu akan ketakutan. Yang mulia, hamba bodoh. Mohon hukum hamba yang mulia. Jenderal Sakti, ada apa ini? Cepat berlutut, jangan banyak tanya. Mohon ampun yang mulia. Mungkin kau selamat. Hamba buta, hamba lancang pada yang mulia. Mohon ampun yang mulia. Waktumu 2 hari. Siapkan semua obat-obatan yang aku butuhkan. Yang mulia, tenanglah yang mulia. Obat yang Anda butuhkan akan saya kirimkan semua. Tanya yang perlu. Yang tak perlu, jangan ditanya. Kalau tidak, kepalamu tak akan cukup dipenggal. Hamba paham. Yang mulia, gawat. Pak Kuda celaka. Ada apa? Pak Kuda atas perintah Anda mencari tahu soal Mutiara Duyung ditangkap oleh Raja Sungai, Andi Sungai. Andi Sungai ini lancang sekali. Berani-beraninya sentuh orang Tuan Agung. Cukup, aku urus sendiri. Soal obat-obatan, tolong Jenderal Sakti dan Pak Gunawan. Tenang Tuan Agung. Pak Kuda, aku dan perkumpulan 1000 kuda, satu menguasai jalur air, satu menguasai jalur darat, tak saling ikut campur. Beraninya kau ikut campur bisnis jalur airku. Kau pikir perkumpulan naga air sudah lenyap? Perkumpulan 1000 kuda bisa ikut campur urusan jalur air kami. Yang mulia, Tuan, aku di sini. Aku di sini. Lepaskan dia. Bocah, siapa yang nggak bisa omong besar? Pak Kuda, nggak nyangka ya. Aku menunggu sepanjang waktu, cuma dapat sampah begini. Aku gerakin jari, bisa langsung kubunuh dia. Kok bisa? Dia bisa menandingi Tuan. Cuma segini. Hari ini, ku bawa kau ke neraka. Tunggu. Aku mau tanya. Pertanyaan apa? Setiap tengah malam, apa kamu merasa perut sebelah kanan agak sakit dan sesak napas? Kok kamu tahu? Tingkat utamamu pasti bukan hasil usaha sendiri kan? Katakan, apa kamu minum obat? Omong kosong. Aku tentu saja berlatih keras sampai mencapai tingkat utama. Sebaiknya kau jujur. Kalau tidak, aku jamin kau takkan hidup lebih dari 3 hari. Jangan menakuti aku. Tingkat bela diri terbagi 7 alam 9 tingkat. Setiap naik tingkat, orang butuh fisik, kekuatan, dan tenaga jiwa semua mencapai tingkat tertentu. Saat siap, akan menembus tingkat. Fisik dan kekuatanmu sekarang sepertinya cukup, tapi tenaga jiwamu masih jauh. Katakan, memangnya kamu minum obat apa? Aku juga nggak tahu obat apa yang aku minum. Itu Bu Lestari yang kasih. Setelah aku minum pil itu, dari tingkat bintang utama, naik ke tingkat utama. Itu pil energi 10. Meskipun bisa membuatmu dalam waktu singkat meningkatkan kekuatanmu, tapi akan menguras energi batinmu dan memperpendek umurmu. Lalu bagaimana? Ini pil penyehat jiwa. Minumlah. Disertai aliran energi batin, baru bisa menyelamatkanmu. Baik, akan kucoba. Kalau aku kenapa-napa, jangan harap bisa pergi dari sini. Tenang saja, aku tunggu di sini. Kamu gak apa-apa. Terima kasih, Tuan. Gak apa-apa. Cuma luka ringan. Luka ringan. Terima kasih, Tuan. Sekarang tingkatku sudah naik. Aku juga sudah sembuh. Terima kasih, Tuan Agung. Jalan bela diri harus berlandaskan keterampilan. Latihlah dengan tekun. Jangan cari jalan pintas. Hamba paham. Terima kasih petunjuknya. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Putri Hendra, kamu sekarang jadi pebisnis wanita nomor 1. Jangan pakai baju lama lagi atau perhiasan lama. Aku bawa kamu lihat-lihat. Pilih saja yang kamu suka. Rizky Pratama. Ini kan toko Gunawan Putih paling terkenal di selatan sungai. Barang dan perhiasan di sini hanya orang kaya yang bisa membelinya. Sembarangan saja ratusan juta. Mulai sekarang, ini salah satu hartamu. Jadi, jangan lihat harga lagi. Pilih saja. Rizky Pratama, kamu gila ya? Putri, kamu benar. Rizky Pratama itu gila. Kalau terus ikut dia, kamu juga jadi gila. Akhirnya jadi bahan tertawaan sekabupaten Sentosa. Putri, sebaiknya kamu ikut aku pulang.
Jangan ikuti Rizky Pratama lagi, si pecundang gila dan bodoh itu. Arif Hendra, dia ini adikmu. Dia bukanlah alat untuk memanfaatkan. Kak, jangan harap. Aku takkan ikut kamu pulang. Kenapa? Jangan-jangan kamu benar-benar mau nikahi pecundang ini? Rizky, ayo pergi saja. Tuan, ini pasti Nona Putri kan? Saya bos di sini, Gunawan Putih. Pak Gunawan, maaf ya. Kami masuk ke sini tanpa sengaja. Nona Hendra, meskipun saya yang mengurus tempat ini, tapi Anda yang sebenarnya pemiliknya. Anda mau apapun, ambil saja. Hei, Pak Gunawan. Aku nggak salah dengar kan? Kamu bilang sekarang ini semua milik keluarga Hendra. Tuan Muda Arif, sepertinya Anda salah dengar. Saya ulangi lagi, tempat ini milik Nona Hendra, bukan milik keluarga Hendra. Putri Hendra itu orang keluarga Hendra. Barang Putri Hendra tentu saja juga milik keluarga Hendra. Nona, orang ini ribut. Biar saya suruh orang usir dia. Awas kalian semua. Tuan, obatnya bermasalah lagi. Ya, agen merek anggur nomor 1 di dunia ini baru dicabut dari kita, langsung diberikan ke orang lain. Arif, teman-temanmu dulu semua kaya dan terpandang. Kamu nggak dapat info apapun. Jangan dibahas ya. Sejak bisnis keluarga kita hancur gara-gara krim mutiara duyung itu, sekarang tak ada lagi yang mau dekat denganku. Itu wajar saja. Tapi tak apa, keluarga Hendra kita dasarnya masih kuat. Asal ada sedikit kesempatan yang kita tangkap, kita bisa bangkit lagi, tenang. Ya, maksud ayah, bukankah aku sudah bilang ada orang besar? Dia tinggal di pavilion barat ini. Dengan dukungannya si Rama Santoso itu dan keluarga Lestari, semua itu bukan apa-apa. Biar ayah saja. Berhenti, ini pavilion barat keluarga Wijaya. Tanpa undangan khusus, keluarga Wijaya siapapun tak boleh masuk. Iya Pak. Ini tanda hati. Maaf kecil-kecil. Hari ini di pavilion barat yang diundang orang besar dari ibu kota. Kamu bawa gunung emas pun aku tak akan biarkan masuk. Hei, kamu tahu siapa kami? Kami keluarga Hendra. Iya, keluarga Hendra. Apaan? Sebelum aku marah, enyah. Arif Hendra, kamu terlalu sombong ya. Putri, Rizky Pratama, ini urusan keluarga Hendra, bukan urusanmu. Minggir. Kak, aku dan Rizky Pratama tunangan. Dia tunanganku. Putri, kamu kan bilang nggak akan nikah sama pecundang ini. Tuan, Nona, pesta akan segera dimulai. Silahkan. Kita masuk dulu. Loh, kapan Putri kenal Surya Wijaya? Bahkan diajak ke pesta orang besar ini. Iya, seingatku dulu yang diundang seharusnya Jenderal Sakti. Kalau begitu, hak agen batu hitam kita bukankah juga karena Jenderal Sakti? Ternyata Jenderal Sakti. Rizky Pratama cuma pamer, bikin seolah-olah dia sendiri yang jadi tuan rumahnya. Tuan, bagaimana pesta hari ini? Apa Tuan puas? Kerja bagus. Putri sangat puas. Syukurlah. Karena semua sudah di sini, katakan sebenarnya apa yang terjadi. Tuan, kami putuskan suplai mutiara duyung. Rama Santoso dinonaktifkan. Bu Lestari sudah bertindak. Kuduga saja. Bu Lestari sangat ingin menjadi kepala keluarga Lestari. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Keluarga Lestari, salah satu 4 keluarga besar selatan. Bu Lestari, kalau dia memakai kekuatan keluarga Lestari, kita jangan lengah ya. Tuan, apa yang harus kami siapkan? Cuma keluarga Lestari. Aku tak peduli. Jangankan keluarga Lestari, bahkan 4 keluarga besar selatan sekaligus, aku juga tak peduli. Kalau Bu Lestari benar-benar bertindak, dia pasti cari Andi Sungai dulu. Karena dia akan suruh krim mutiara duyung terus diproduksi. Tuan, tenang saja. Aku sangat berutang budi pada Tuan. Tak peduli Bu Lestari pakai cara apapun, aku tak akan menyerah. Tadi sudah kubilang, 4 keluarga besar selatan sekaligus. Aku juga tak peduli. Kalau mereka berani bertindak, pasti akan kubuat mereka membayarnya. Rama, beraninya kau sentuh orangku. Andi Sungai, lancang sekali kau. Beraninya kau hentikan bisnis mutiara duyung kami. Kau cari mati ya? Andi Sungai, aku tak mau menyulitkanmu, membunuh beberapa anak buahmu, hanya untuk memberimu pelajaran. Asalkan kau tetap melayaniku, berikan mutiara duyung. Aku bisa membiarkanmu hidup. Rama, aku sudah punya tuan baru. Aku takkan mengkhianatinya. Kalau begitu, mati saja. Andi Sungai, kau bisa lepas dari obatku dan naik ke tingkat utama sejati. Aku sungguh terkejut, tapi jangan kira hanya tingkat utama bisa membuatku, Rama Santoso, takut. Asalkan kau janji untuk terus melayaniku. Berikan mutiara duyung, aku bisa membiarkanmu hidup. Mimpi saja. Bunuh dia.
Siapa itu? Tuan datang. Rizky Pratama, surga ada jalan, kau tak ambil. Neraka tak ada pintu, kau malah cari mati. Kau sendiri yang cari mati. Dengar ya, keluarga Hendra sudah tunduk padaku. Tak peduli kau beli berapa banyak obat, tak mungkin membantu keluarga Hendra bangkit lagi. Keluarga Hendra itu apa? Aku kesini untuk menghancurkanmu dan keluarga Lestari. Lihat dirimu sendiri. Cuma kamu. Dengar ya, selain krim mutiara duyung, juga resep kuno dari keluarga Pratama, semua ada di tanganku. Resep kuno itu bagiku hanyalah kertas sampah. Mau simpan, ya simpan saja. Kertas sampah? Dulu, keluarga Hendra hanya dengan satu resep kuno bisa menguasai wilayah. Sekarang aku punya semua resep kuno keluarga Hendra, ditambah mutiara duyungku. Jangan tanya selatan sungai. Semua kekayaan dunia jadi milikku. Rizky Pratama, kamu cuma iri kan? Terserah kamu. Lagi pula, semua obat di selatan sungai sudah kulelaki. Kamu cuma punya resep kuno. Kamu bahkan tak bisa membuat obat. Mereka berdua adalah guru besar tingkat utama. Serang. Kenapa kalian? Bukan urusan keluarga Lestari. Jadi kalian bedain perlakuan, hah? Dengar ya, siapapun yang hari ini patahkan lengan Rizky Pratama, aku beri 30 miliar. Siapapun yang patahkan kakinya, aku beri 50 miliar. Siapapun yang bunuh dia, aku beri kalian 100 miliar. Rama, kamu boros sekali untukku ya. Rizky Pratama, kau mati hari ini. Kuhancurkan keluarga Hendra, dan kubuat mereka ikut kau mati. Bukankah kalian ahli? Kenapa sekarang? Kalau kalian menyerang sekarang, kali ini aku takkan segan. Tapi kalau kalian mau pergi, aku bisa menyerahkan nyawa kalian. Mau kemana? Rama, jangan salahkan aku nanti. Berlututlah sekarang. Sujud 30 kali pada Tuan. Minta dia ampuni kau. Mungkin aku masih bisa bantu. Minta maaf untukmu. Andi Sungai, kamu sudah gila. Jangan lupa, siapa yang dulu membantumu meningkatkan tingkatmu, memberimu uang, membantumu menjadi raja sungai di selatan sungai. Beraninya kau bicara. Bu Lestari memberiku obat. Memang membantuku naik tingkat. Tapi kalian tak bilang obat ini punya efek samping. Untung Tuan membantuku. Kalau tidak, aku sudah mati. Itu salahmu sendiri. Kamu cuma mau jalan pintas, tak mau berlatih keras. Untung Tuan membantuku naik tingkat. Kini tubuhku juga sudah pulih. Untuk naik tingkat, selanjutnya harus berlatih dengan rajin. Jangan cari jalan pintas lagi. Terima kasih nasihatnya Tuan. Hamba paham. Andi Sungai, kamu ingkar janji. Aku beri kau uang. Sekarang malah jadi budak Rizky Pratama. Apa kau masih tahu aturan? Mulai hari ini, aturanku, Andi Sungai, adalah patuh pada perintah Tuan Agung Rama. Aku tak bisa jual krim mutiara duyung untukmu lagi. Andi Sungai, brengsek kau ingkar janji. Andi Sungai. Orang ini ribut, buat dia diam. Siap, Rama Santoso. Ini salahmu sendiri. Kau. Wah, ini kejam sekali. Soal konferensi pers, bagaimana persiapannya? Tenang Tuan, semuanya siap. Konferensi pers ini sangat penting. Aku tak mau ada kesalahan. Undangannya sudah dikirim. Tenang Tuan, para tokoh penting di Kabupaten Sentosa, semua sudah kami undang. Bagaimana keamanannya? Sudah saya siapkan hampir 1000 ahli di luar untuk menjamin konferensi berjalan lancar. Hanya... Ada apa? Katakan saja. Begini Tuan, berbisnis di selatan sungai, sebelum buka harus sambut dewa kekayaan. Oh, sambut dewa kekayaan. Bagaimana caranya? Salah satu dari 4 keluarga besar selatan, keluarga Tani, menguasai dunia bisnis di Kabupaten Sentosa. Kalau mau buka, harus ke keluarga Tani dulu, beli dewa kekayaan dengan mahal. Kalau toko ada dewa kekayaan keluarga Tani, berarti sudah mendapat izin untuk buka di selatan sungai. Aku takkan sambut dewa kekayaan. Aku itulah dewa kekayaan. Aku mau lihat 4 keluarga besar selatan itu bisa apa padaku. Kakek, 3 hari lagi ada toko baru yang akan buka. Banyak pengusaha besar diundang. Memangnya apa urusannya dengan kita? Setauku, Putri diundang. Kalau Putri bisa kembali, keluarga Hendra selamat. Cari cara, dapatkan undangan. Tenang ayah, biar aku yang ngurus. Ketua Wijaya, kudengar cucuku tinggal di rumah Anda. Sudah lama merepotkan. Kapan menurut Anda akan membebaskannya? Pak Tua Hendra, ucapan Anda membuat saya sungkan. Nona Hendra mau tinggal di pavilion barat saya. Itu kehormatan saya. Soal Nona mau pergi atau tinggal, terserah padanya. Saya tak bisa ikut campur. Wah, Ketua Wijaya, jangankan di Kabupaten Sentosa, bahkan di seluruh selatan sungai, Anda adalah orang penting. Keluarga Hendra kami, mana mungkin Anda anggap penting. Lagi pula, bagaimana mungkin Anda mendengarkan putri kami? Benar, keluarga Hendra memang tak ada di mataku. Tapi Nona besar berbeda, dia orang terhormat.
Aku, Surya Wijaya, di depannya tak ada apa-apanya. Sama sekali tak ada apa-apanya. Jadi, tentu saja aku harus nurut padanya. Ucapan Anda kami tak mengerti. Benar, orang bodoh sepertimu. Tak mengerti, itu wajar. Kau! Pak Kuda dari perkumpulan 1000 kuda. Raja Sungai Baru, Andi Sungai. Ada apa ini? Dulu mereka berdua saling membenci, bertarung sampai berdarah. Kok mereka bisa bersama? Bupati tiba. Aduh. Sibuk. Duduk. Bapak Bupati? Aduh. Bapak Bupati, sudah lama kita tidak bertemu. Kakek tua Hendra, benar-benar sudah lama tak bertemu. Pemilik toko ini benar-benar tidak tahu diri. Bupati saja sudah datang, tapi tak ada yang menyambut. Keterlaluan sekali. Benar, aku cari pengurus mereka. Tunggu. Hari ini saya datang secara diam-diam. Saya mau bersenang-senang dengan rakyat, tak mau hak istimewa. Kalian juga begitu. Tuan, dulu keluarga Hendra yang menangani proyek jalan kuliner. Hanya saja dana belum tersedia, makanya lambat. Tapi kami akan segera punya uang, mohon Tuan berkenan. Kakek tua Hendra, maafkan saya. Proyek ini sudah saya serahkan pada orang lain. Keluarga Hendra memang tak punya kemampuan seperti itu. Kenapa harus sok-sokan? Tuan. Proyeknya diberikan pada siapa? Itu nanti kalian juga tahu. Selamat datang, para tamu. Saya sangat terhormat dibidangani untuk memandu acara peresmian Villa Air Jernih. Arif, di luar sana, apa pernah dengar soal Villa Air Jernih ini? Belum pernah dengar. Perusahaan kecil begini, siapa tahu besok langsung dihabisi 4 keluarga besar. Jangan lupa tujuan kita yang terpenting, yaitu menemukan Putri. Selanjutnya, saya akan umumkan 2 hal. Pertama, mulai hari ini, Gedung Emas Mega menjadi milik Villa Air Jernih. Aku nggak salah dengar kan? Villa Air Jernih ini kok langsung beli Gedung Emas Mega? Semua jangan khawatir, Villa Air Jernih sudah janji. Saya akan terus mengurus Gedung Emas Mega. Soal hal kedua, yaitu agen batu hitam milik keluarga Hendra. Setelah diteliti, keluarga Laksana Sungai Indah akan resmi diberikan kepada Villa Air Jernih. Apa? Agennya? Itu kan milik keluarga Hendra. Villa Air Jernih ini beraninya merebutnya. Semua, tenang dulu. Ini baru pembuka. Acara utamanya baru mulai. Ini keterlaluan, Ayah. Agen anggur nomor 1 dunia. Ini bukan hal besar. Villa Air Jernih ini siapa sebenarnya? Selanjutnya, akan saya kenalkan proyek kedua dari Villa Air Jernih. Selanjutnya, mari kita sambut pembawanya, Pak Gunawan dari toko Gunawan Putih. Gunawan Putih? Seperti Bu Intan tadi, saya juga akan umumkan 2 hal. Pertama, toko Gunawan Putih saya akan digabungkan ke Villa Air Jernih. Saya masih akan bertanggung jawab atas semua urusan toko Gunawan Putih. Tapi pemiliknya bukan saya lagi, tapi Villa Air Jernih. Yang kedua, Villa Air Jernih telah memperoleh resep lengkap krim Mutiara Duyung versi upgrade. Villa Air Jernih akan terus memproduksi krim Mutiara Duyung dan produk kecantikan lainnya. Untuk detailnya, silahkan ke toko Gunawan Putih untuk bertanya dan membeli. Baik, selanjutnya, proyek ketiga, Villa Air Jernih. 2 proyek pertama saja sudah sehebat ini. Masih ada yang ketiga. Mari sambut pembawa proyek ketiga, Bupati. Aduh, Ayah, kok ada Bupati juga? Proyek ketiga, Villa Air Jernih, akan saya jelaskan. Yaitu, Kabupaten Sentosa akan membangun jalan kuliner terbesar di selatan sungai dan akan dibangun oleh Villa Air Jernih. Villa Air Jernih ini mengerikan sekali. Mereka langsung masuk ke kuliner, farmasi, dan properti. Ini kan cita-cita kita bertahun-tahun. Mereka selesaikan semuanya sekaligus. Selanjutnya, dengan kerjasama Villa Air Jernih, silakan naik. Saya umumkan, mulai hari ini, semua restoran dan penginapan keluarga Wijaya hanya akan pakai produk Villa Air Jernih dan akan menjaga pembangunan jalan kuliner dengan penuh keamanan.
Saya Andi Sungai berjanji. Angkutan air Villa Air Jernih semua akan saya tanggung. Yang bekerja sama dengan Villa Air Jernih, saya takkan kenakan biaya. Bagus. Kami, Perkumpulan 1000 Kuda, akan tanggung jawab atas semua angkutan darat Villa Air Jernih. Kami jamin keamanannya. Bagus. Mereka punya uang, orang, dan proyek. Villa Air Jernih ini sejak awal sudah siap sepenuhnya. Hanya pedagang kecil, dari mana mereka punya kekuatan sebesar ini? Baik, selanjutnya, mari kita panggil pemilik asli Villa Air Jernih. Ayo kita lihat siapa sebenarnya. Baiklah, kita naik saja. Mau kenapa? Rizky, aku sekarang agak takut. Kalau begitu, baik aku maupun Villa Air Jernih akan langsung jadi sasaran semua orang. Kamu punya poin. Lagi pula, aku juga tak mau ayahku, kakakku, dan kakekku hanya karena aku jadi pemilik Villa Air Jernih. Lalu mereka patuh padaku. Kalau begitu, mereka tetap saja menganggapku alat. Tak ada rasa menyesal. Kamu memang punya poin. Begini, kamu di belakang dulu. Nanti kalau mau ke depan, kamu putuskan sendiri. Tuan, Nona Hendra, waktunya naik. Kita naik dulu. Baik. Aku nggak salah lihat kan? Rizky Pratama ternyata juga berkaitan dengan Villa Air Jernih. Waduh, lihat sana. Putri juga di atas. Jangan-jangan Putri, pemilik Villa Air Jernih. Nggak mungkin. Sejak kapan Putri berkaitan dengan Villa Air Jernih? Pemilik Villa Air Jernih pasti sangat berkuasa. Nggak mungkin Putri. Ayah, lihat saja. Siapa yang di tengah? Mungkin dia yang pemilik Villa Air Jernih. Mulai sekarang. Upacara pemotongan pita selesai. Villa Air Jernih menyiapkan minuman ringan. Silakan ikuti saya ke lantai 2. Silakan. Kalau begitu, kita ke sana dulu. Ayo kita tanya Putri ada apa. Cepat-cepat, ayo. Putri, kamu seorang wanita, malah sering menonjol. Tak pantas. Kamu bikin malu keluarga Hendra. Jalan, ikut kami pulang. Jangan bersama bajingan ini. Putri, dengarkan nasihat kakak. Jangan pikir karena ada beberapa orang jalanan dan dukungan keluarga Laksana Sungai Indah, kamu bisa sombong. Dengar ya, ini kan selatan sungai. Sehebat apapun keluarga Laksana Sungai Indah, tangan mereka tak mungkin sepanjang ini. Iya Putri, dengarkan kakakmu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku tak akan pulang. Hari ini aku mau memberitahu kalian, aku, Putri Hendra, resmi keluar dari keluarga Hendra. Mulai sekarang, urusan keluarga Hendra tak ada hubungannya denganku. Ayah takkan biarkan kau pergi. Tapi ayah, lihat saja sikap sombong Putri sekarang. Dia cuma ke Villa Air Jernih jadi budak orang. Berlagak seolah-olah dia langsung jadi orang besar. Orang-orang ini sampah yang tak bisa dibantu. Paman tua, rencanamu itu terlalu terang-terangan. Kalian buru-buru mencari Putri karena mau lewat dia kenal bos villa ini. Lancang, dasar brengsek. Di sini bukan tempatmu bicara. Putri, anak kesayangan ayah. Ikut ayah ya. Putri, cucu kesayangan kakek. Dulu ayah dan kakakmu juga panik dan gegabah. Makanya mereka setuju kamu nikah dengan Rama. Sekarang mereka juga menyesal kan? Iya adik, kakak dulu sungguh bodoh. Kakak sangat menyesalinya. Kita kan satu keluarga, darah lebih tebal dari air. Kakak minta maaf. Maafkan kakak ya. Iya, semua salahnya adalah salah kakakmu. Cepat ikut kami pulang. Suruh keluarga bergantung padamu. Ayah. Sudah. Putri, ada apa-apa? Kita bicara di rumah. Sekarang baru tahu malu. Dulu demi memuaskan Rama Santoso dan keluarga Lestari, kalian memaksa Putri menikahi Rama Santoso. Waktu itu, kenapa kalian tidak merasa malu? Sekarang, kalian baru mau menjaga reputasi. Rizky, ngomong apa? Cukup, ayah. Apapun urusan keluarga Hendra, aku tak akan ikut campur lagi. Putri, jangan bilang begitu. Arif, cepat minta maaf pada adikmu. Maaf adik, aku salah padamu. Semua salahku. Mau dipukul atau dimarahi, arahkan padaku. Kamu juga, demi untung kecil, bahkan kebahagiaan putrimu kau abaikan. Cepat minta maaf pada putrimu. Putri, ayah ini
sudah jadi tua. Ayah mau berlutut pada kamu, Putri. Ayah. Jangan begitu ya. Putri, lihat, ayah dan kakakmu sudah minta maaf. Kita pulang ya. Iya, kita jangan tunggu. Rizky, kamu mau apa? Putri mau ikut kalian atau tidak? Mau pulang ke rumah Hendra atau tidak? Terserah Putri. Mulai sekarang, kalian tak boleh memaksanya lagi. Putri, lihat, ayah sudah berlutut. Tolong maafkan kami ya. Baiklah, ayah. Aku maafkan kalian. Putri, kamu sudah lama di luar. Sekarang kita sudah berdamai. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Ikut kami pulang. Ya. Iya Putri, ikut kami pulang ya. Kali ini kalau kamu pulang, aku jamin takkan ada yang memaksamu melakukan apapun. Takkan ada yang memaksamu memilih, ya. Sudah ya. Putri sudah bilang maafkan kita. Lambat atau cepat, apa bedanya? Yang penting Putri senang. Iya. Asal Putri senang, tinggal berapa hari pun, ya sudah. Putri, lihat. Kita sudah rukun kan? Bagus kan? Lihat, siapa bosnya? Bilang ayah ya. Ayah? Kenapa ayah mau tahu siapa bos Villa Air Jernih? Tentu saja. Kalau tahu pemilik Villa Air Jernih, kita bisa buat krim mutiara duyung bersama. Kalau begitu, keluarga Hendra akan bangkit kembali. Baik. Akan ku bilang siapa bos Villa Air Jernih. Aku nggak mau ngomong sekarang. Nanti saja. Jangan. Keluarga Hendra lagi genting. Cepat kasih tahu bos Villa Air Jernih padaku. Ayah, kalian memohon aku pulang. Memohon aku maafkan. Hanya untuk lewat dariku kenal bos Villa Air Jernih. Benar kan? Enggak. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Kita lupakan saja. Rizky, ayo pergi. Putri, kalau sudah pikirkan, bilang kami. Putri, ada perlu apa? Rizky, boleh aku minta gambar desainnya? Boleh. Kamu nggak mau tanya untuk apa? Villa Air Jernih ini milikmu. Kamu bebas mau apa saja. Sebenarnya, aku mau menyerahkan gambar desainnya ke 4 keluarga besar selatan. Untuk urusan bangunan dan bisnis, harus ada persetujuan mereka. Kalau tidak, Dinas Pekerjaan Umum tak akan berikan izin. Kalaupun kita selesai, juga sulit lolos inspeksi. Putri, kalau begitu pikiranmu, aku tak bisa setuju. Rizky, apa aku salah bicara? Bukan. Putri, di dunia ini, apapun yang kamu mau lakukan, pasti akan berhasil. Sekarang Villa Air Jernih ini semua milikmu. Ini panggung untuk bakatmu. Tunjukkan semua kemampuanmu. Soal semua rintangan, tenang saja, biar aku yang urus. Tapi... Tidak ada tapi. Kamu hanya perlu ingat, semua yang menghalangimu akan kuhapus semua. Yang perlu kamu lakukan sekarang, yaitu terus maju, jangan pernah mundur. Tuan, Nona, ada masalah. Ada apa? 4 keluarga besar selatan datang. Pak Jaya, baik-baik saja. Tuan muda, Mas Rizky baik-baik saja. Mas Rizky memang luar biasa ya. Hilang bertahun-tahun. Kembali dalam kemiskinan, tanpa jabatan, tanpa ilmu. Tapi masih bisa membuat Nona Hendra tergila-gila. Keahlianmu hidup dari wanita di seluruh dunia. Sepertinya tak ada yang lain kan? Tuan Jaya juga hebat ya. Keluarga Pratama baru jatuh. Ibuku jadi tergantung orang. Kamu malah sukses besar. Bahkan sampai dengan 4 keluarga besar selatan, kamu ikut campur. Ya sudah. Air mengalir ke bawah. Manusia maju ke atas. Kalau begitu, ceritakan masalahnya. 4 keluarga besar selatan suruh kamu datang untuk apa? Sebenarnya gampang, asalkan Villa Air Jernih bersedia serahkan 20% keuntungan untuk kami. 20% keuntungan? Gimana? Syarat sebaik ini, kalau orang lain sudah pasti langsung setuju. Bagus dari mana? Ini jelas-jelas perampokan. 4 keluarga besar selatan menguasai semua asosiasi di selatan. Hanya dengan perlindungan kami, Villa Air Jernih kalian baru bisa bertahan di selatan. Beraninya kamu bicara mulia. 4 keluarga besar apaan? Jelas-jelas menindas orang baik, menindas yang lemah, dasar sampah. Mas Rizky, aku hargai hubungan kita dulu. Aku beri kamu muka. Jangan gak tahu diri. Di depan 4 keluarga besar selatan, kau, Rizky Pratama, siapa? Dan kau, Putri Hendra. Kalau bukan karena Villa Air Jernih berhubungan dengan orang kota utama, kau tak pantas bicara denganku. Aku cukup kirim orang sembarangan, bisa mengurus. Ucapanmu itu, kukembalikan padamu.
Kalau kau berani lagi seperti itu pada Putri, jangan salahkan aku kalau tak segan. Ku beri kau muka, jangan disia-siakan. Rizky Pratama, beraninya kau bicara begitu padaku. Aku sudah bukan aku dulu, dasar pecundang tak tahu diri. Beraninya kau sok hebat padaku. Hari ini akan ku menunjukkan kemampuanku. Ini mustahil. Tingkat bintang sakti, kau tembus hanya dalam satu serangan. Dasar katak dalam tempurung. Cuma tingkat bintang sakti. Berani-beraninya kau ribut di depanku. Kau yang katak dalam tempurung. Kau tahu tidak, yang kau pukul hari ini itu orang 4 keluarga besar. Kau cuma anjing dari 4 keluarga besar. Jangan sok hebat. Baik, Rizky Pratama dan kau Putri Hendra. Awas kalian. 4 keluarga besar takkan melepaskan kalian. Rizky, kita sudah menyinggung 4 keluarga besar selatan. Mereka tak akan melepaskan kita. Tenang saja Putri, kamu lanjutkan saja urusanmu. Masalah ini biar aku yang urus. Wah, angin apa yang bertiup hari ini? Bu Lestari malah sempat ke perkumpulan 1000 kuda. Pak Kuda, aku mau kau sampaikan ucapan berikutnya, sekaligus ke Villa Air Jernih. Sebelum matahari terbenam, kalau mereka belum ke keluarga Lestari untuk berlutut minta maaf, 4 keluarga besar selatan akan bersatu untuk membuat Villa Air Jernih. Dan semua orang di sana tak akan melihat matahari pagi besok. Ngincar, bawa hadiah untuk Rizky Pratama. Hadiah apa? Jurusan angin liar. Hebat juga. Ternyata Bu Lestari. Ayo, silakan masuk. Andi Sungai. Ku dengar kamu makin hebat. Sudah mencapai tingkat utama. Tak peduli tingkatku, di hadapan ibu tak ada apa-apanya. Kalau begitu, tunjukkan padaku apa itu tingkat utama. Bu, ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang saja. Syukurlah ibu nggak apa-apa. Rizky, sekarang kita harus bagaimana? Bu, aku punya cara. Ibu istirahat di sini, aku pergi urus sesuatu. Keluarga Lestari. Permusuhan ini kita sudah terikat. Rizky, gimana? Mereka terluka karena jurus angin liar. Cepat, cari tabib. Tuan, gak bisa. Keluarga Kurniawan dari 4 keluarga besar selatan sudah memerintahkan semua tabib di kota untuk tidak merawat siapapun yang berhubungan dengan Villa Air Jernih. 4 keluarga besar selatan. Mereka mau memaksa Villa Air Jernih ke jurang. Putri, apa obat-obatan di toko Gunawan Putih cukup? Cukup. Baik, kuas dan tinta. Aku akan tulis resepnya sekarang. Cepat ke toko Gunawan Putih. Suruh Pak Gunawan ambilkan obatnya. Cepat bawa ke sini. Baik. Ini sangat penting. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Temani Putri pergi. Bawa obatnya kembali. Baik. Aku sudah pakai energi batinku untuk melumpuhkan jurusnya. Nanti kalau Putri bawa obatnya, kalian akan selamat. Terima kasih, Tuan. Tuan, Bu Lestari bilang, sebelum matahari terbenam, kalau Tuan tidak minta maaf padanya, besok dia akan membasmi Pavilion Barat. Tidak perlu menunggu terbenam. Aku akan menghadapinya sekarang. Siapa? Saya dari Villa Air Jernih. Saya datang berkunjung. Tolong sampaikan. Baik, tunggu. Nyonya, orang dari Villa Air Jernih sudah tiba, menunggu di luar. Sok sombong ya. Masa aku harus keluar menyambutnya? Suruh dia berlutut di depan rumah Lestari. Lutut sampai aku puas. Baru aku temui dia. Baik, Nyonya. Rizky Pratama, kamu mau menipu keluarga Lestari? Aku suruh dalang Villa Air Jernih datang minta maaf. Ngapain kamu kesini? Aku dalang Villa Air Jernih. Cuma kamu. Kamu pikir aku bodoh? Villa Air Jernih sebesar itu pengaruhnya. Pasti dalangnya orang tua yang berpengalaman. Mana mungkin orang sepertimu, anak muda yang masih mentah. Bukan aku yang muda, tapi bos barumu yang terlalu tua. Aku tak peduli omongmu. Juga tak peduli kamu asli atau palsu. Karena sudah datang, maka berlututlah di luar. Saat Nyonya mau menemuimu, baru akan disuruh masuk. Rizky Pratama, kau dengar? Suruh kau berlutut. Keluarga Lestari sungguh tak tahu diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Rizky Pratama, kamu pakai sihir apa? Kamu belum pantas tahu. Jadi ini cara keluarga Lestari melayani tamu. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Pengawal di depan tak bisa menahanmu. Mereka hanya kura-kura melawan kereta. Tak tahu diri. Aku memang ingin bertemu pemilik asli Villa Air Jernih. Siapa sebenarnya orang besarnya? Bahkan anak buahnya saja sudah begitu sombong. Rizky Pratama, kau cari mati.
Jangan salahkan aku. Aku pakai jurusan angin liar, merusak semua meridianmu. Gimana? Sudah lihat kekuatan keluarga Lestari? Ternyata kekuatan keluarga Lestari lebih... Di luar 7 alam 9 tingkat, ada 3 pencerahan di alam legenda, yaitu melewati batas, menembus tingkat, dan sadar diri. Kamu bahkan tak bisa melewati batas, hanya bisa membual. 4 keluarga besar selatan bisa besar karena ini. Bocah sialan, kau yang membual. Kau sudah hebat, masih muda, bisa merasakan jurusan angin liar kami. Meskipun mati, kau tak akan menyesal. Benar, aku menemui lawan terhebat. Tidak mungkin, kau kena jurus angin liar penuh, masih bisa berdiri. Aku tak hanya berdiri, aku juga bisa melompat. Aku juga bisa goyangkan pantat. Hei! Seumur hidupku, baru mencapai tingkat angin liar. Tak kusangka di hadapanmu, aku seperti semut. Jangan-jangan, ini melewati batas. Hamba buta, hamba salah. Mohon ampun Tuan. Aku sudah mencapai sadar diri. Ternyata begitu. Aku tak menyangka. Pandanganku masih sempit. 4 keluarga besar selatan sungai. Benar-benar lelucon. Tuan, semua kesalahan, biar aku yang tanggung. Mohon lepaskan warga Lestari. Aku benar salah. Saat pulang, aku tak mau mengungkap identitasku. Aku punya urusan sendiri. Tapi kalian, 4 keluarga besar, benar-benar keterlaluan. Aku terpaksa turun tangan. Bu Lestari, kau kenal ini? Hamba tidak tahu diri. Beraninya melawan penjaga istana. Bu Lestari, kau pikir permohonanmu masih berguna? Penjaga istana langsung atasannya raja. Bisa memutuskan hidup mati. Berkuasa menangkap dan menghukum. Ratusan nyawa keluarga Lestari, semua ada di tangan Tuan. Terserah Tuan. Tuan Muda Rizky, sejak kapan Anda jadi penjaga istana? Bu Lestari, nyawa seluruh keluargamu akan kuampuni dulu. Tapi kau harus menurut perintahku. Jangan ada kesalahan. Tuan, hamba siap melayani. Sebenarnya sangat mudah. Awasi 4 keluarga besar selatan. Segera lapor jika ada kabar. Tenang Tuan, aku pasti tak akan melewatkan info apapun. Juga, identitasku hanya kalian berdua yang tahu. Siapapun yang membocorkannya, kalian tahu akibatnya. Tenang Tuan, siapapun yang berani membocorkan identitas Anda tak perlu turun tangan. Akan kubuat dia mati tanpa kuburan. Ada apa? Anak buah menemukan orang penting. Siapa? Yang memeriksa 10 tahun lalu, penyidik mayat ayah Tuan. Dia di mana? Sudah kuambil dari penjara. Inilah dia. Tuan, hamba tak tahu salah apa. Terkurung. Mohonlah Tuan, ampuni hamba. 10 tahun lalu, kepala keluarga Pratama tewas misterius. Kau yang memeriksa mayatnya. Hasil pemeriksaan saat itu apa sebenarnya? Tuan, hasil pemeriksaannya sudah saya lapor saat itu. Tuan Pratama sudah lama tenggelam, tapi dia rindu istri dan anaknya. Yang pulang sebenarnya arwah Tuan Pratama dari air. Di bawah langit, di bawah matahari, kau bilang yang pulang itu arwah. Siapa yang percaya? Tuan, hamba berani bertanya, Tuan dan Tuan Pratama, apa hubungan mereka? Aku, Rizky Pratama. Tuan, saya akan ungkapkan semua kebenarannya. Tuan benar, dulu Tuan Pratama tidak tenggelam, tapi dibunuh dengan racun. Dibunuh dengan racun? Ya, pembunuhnya tidak pakai racun sumpit atau racun mematikan lainnya, tapi racun gandum. Kalau kena racun gandum, tubuh akan dingin dan kejang, lalu pingsan dan mati. Makanya saat memeriksa mayat Tuan Pratama, tulang dan dagingnya normal, tapi wajahnya tampak aneh. Lalu kenapa ayahku basah? Tuan Pratama, badannya tidak ada air. Semua airnya hanya ada di permukaan. Dan Tuan Pratama juga tidak mati hari itu. Saat mayatnya ditemukan, dia sudah mati 2-3 hari. Berarti hari ayahku hilang adalah hari dia dibunuh. Tapi kenapa setelah 3 hari ditemukan mayatnya masih utuh? Tuan, menurut saya sepertinya ada yang membekukan Tuan Pratama dalam es keras selama 3 hari. Setelah 3 hari, esnya dicairkan, lalu mayat Tuan Pratama dibawa diam-diam ke rumah Pratama. Makanya terlihat Tuan Pratama seolah tenggelam, tapi tubuhnya tak ada air. Semua airnya hanya di permukaan. Kalau tahu kebenarannya, kenapa kamu tidak bilang dulu? Saya takut. Kedua, apa? Karena orang jasa air sungai memberi saya banyak uang agar saya tidak bilang ini. Tuan, saya salah. Mohon ampun Tuan. Aku belum bisa melepaskanmu, tapi nyawamu akan kuberikan. Terima kasih Tuan. Jasa air sungai dibuka oleh 4 keluarga besar selatan. Kalau benar, perbuatan 4 keluarga besar selatan akan kuhancurkan mereka semua.
Terima kasih Tuan, sudah menyelamatkanku. Andi Sungai, ada yang mau kutanya. Ada apa Tuan? Dulu, saat mengantar barang untuk 4 keluarga besar, apa pernah mengantar barang aneh? Aku pernah mengantar es untuk mereka. Es? Para pejabat dan bangsawan di kota utama, setiap musim panas membutuhkan banyak es. Setiap musim panas yang panas, aku bolak-balik ke kota utama beberapa kali. Semua untuk mengantar es. Kenapa mereka butuh es sebanyak itu? Aku kurang tahu. Kurasa cara unik mereka untuk cari uang, mereka tak akan mudah memberitahukan orang lain. Aku sudah tahu ayahku dibunuh dengan racun. Setelah mati, dia dibekukan, baru dibawa pulang 3 hari kemudian. Tapi aku bingung sekali, bagaimana mereka bisa membekukan ayahku. Rizky, saat aku mempelajari resep kuno di buku medis, aku pernah melihat di kitab herbal Nusantara. Di musim panas, isi wadah dengan air sumur, tutup rapat, dididihkan, lalu diturunkan ke sumur. Air mendidihnya akan jadi es. Oh, jadi 4 keluarga besar selatan sungai memakai cara ini untuk membekukan ayahku. Di 4 keluarga besar yang bisa memikirkan ini, hanya dia. Bagaimana penyelidikannya? Lapor Tuan, 10 tahun lalu, jasa air sungai, sopir pengantar airnya, menurut ingatannya, hari itu kurang 1 tong. Setelah dihitung-hitung, tong air itu seharusnya untuk keluarga Pratama. Artinya, keluarga Pratama terima 1 tong air, tapi jasa air sungai kurang 1 tong. Berarti hanya ada 1 penjelasan. Tong yang dikirim ke keluarga Pratama tidak kurang, cuma isinya bukan air, tapi mayat ayahku. Pak Kurniawan bertindak aneh, bersenang-senang minum dengan ayahku. Ayahku lengah, tak menyangka Pak Kurniawan malah meracuni minumannya dengan racun bir gandum. Setelah ayahku mati, mayatnya dimasukkan ke dalam wadah berisi air, lalu dilempar ke sumur dalam, dibekukan 3 hari. Setelah 3 hari, memanfaatkan pengiriman air, mayat ayahku dimasukkan ke tong air dan dibawa pulang. Karena keluarga sudah terbiasa dengan orang jasa air sungai masuk keluar, jadi tak peduli apa yang terjadi di dalam. Tuan, kejadiannya sudah jelas, tapi bukti kita kurang. Hanya ada 1 saksi ahli, khawatirnya tidak cukup. Masuk keluarga Pratama, pasti ada yang menjemput. Orang itu adalah saksi kunci. Jangan-jangan Tuan sudah tahu siapa orangnya. Pak Jaya, apa maksudmu? Nyonya, hamba tak bisa makan dan tidur. Setelah dipikirkan, hanya bisa memohon Nyonya untuk menolong hamba. Sebenarnya ada apa? Coba jelaskan pelan-pelan. Nyonya, itu bos 4 keluarga besar selatan. Pak Kurniawan membunuh Tuan Pratama. Lagi pula, saya membantunya masuk ke rumah Pratama, juga melindungi mereka untuk memasukkan kembali mayat Tuan Pratama. Kamu sudah gila. Meskipun kita pebisnis, semua pebisnis licik. Tapi bisnis itu seperti perang. Ada 2 hal yang tak boleh kita lakukan. Pertama, jangan habisi lawan. Kedua, jangan bunuh dan merampok. Bisnis harus berjalan dengan rukun. Walau persaingannya sengit, jangan sampai bunuh orang. Beri jalan keluar, biar bisa bertemu lagi. Kali ini, kamu melanggar aturan terlarang. Lagi pula, Rizky Pratama sekarang statusnya sangat terhormat. Kalau dia tahu kamu, siapapun tak akan bisa menolongmu. Tapi, Nyonya, Pak Kurniawan itu... Nyonya, mohon Nyonya, demi hubungan kita, tolong berikan jalan keluar. Itu kan Rizky Pratama. Kamu tahu nggak? Sekali saja aku sebut namanya, hatiku bergetar. Kamu tanya aku ada jalan keluar. Bahkan 4 keluarga besar selatan pun tak punya. Menurutmu ada? Tuan Rizky Pratama, tiba! Tuan, Jaya Perkasa, kau tahu kenapa aku datang mencarimu? Tuan, hamba tahu dosanya sangat besar. Hamba pantas mati. Mohon ampun Tuan, mohon ampun Tuan. Orang yang menyuruhmu dulu. Kalau aku suruh kau sebut namanya, kau berani sebut namanya? Memaafkan nyawamu, tapi kau harus tulis semua yang kau tahu secara rinci. Tulis semuanya. Tanda tangani dan cap jempol. Bisa. Mengawal. Tuan. Bawa dia ke penjara, biar dia tulis pelan-pelan. Tuan, saya jangan. Kau ditulis di sana. Pertama, agar kau menulis dengan serius. Tulis semuanya secara rinci. Kedua, agar kau menulis dengan tenang. Hanya di sana, tak ada yang berani menyakitimu. Terima kasih, Tuan. Pergi. Tuan. Melihat kalian begini, apa yang terjadi? Tuan, tadi tiba-tiba ada pemberitahuan. Semua krim mutiara duyung di toko harus segera ditarik. Anggur batu hitam juga. Tadi banyak pedagang datang padaku. Mereka dilarang menjual anggur. Semuanya minta pengembalian. Demolisi jalan kuliner juga. Awalnya lancar. Tadi tiba-tiba datang sekelompok orang meminta berhenti. Kok bisa begini? Katanya perintah dari Raja Lembayung. Raja Lembayung? Sebenarnya ada apa ini? Pak Chandra datang. Selamatkan. Baik. Tidak perlu, saya sudah di sini. Pak Chandra, bagaimana kabar? Kulihat Anda makin gemuk ya? Tuan Pratama, jangan bercanda. Saya mau tanya, krim mutiara duyung ini, apa ini buatan kalian? Ya, buatan kami. Aduh, berantakan. Setelah permaisuri pakai krim mutiara duyung ini, wajahnya bengkak dan merah. Raja sangat murka, sedang mencari siapa yang bersalah.
Pak Chandra, krim mutiara duyung kami sudah diuji oleh banyak orang. Tak pernah ada masalah seperti ini. Apa Bapak salah? Iya, Permaisuri dapat krim ini dari mana? Krim ini dibawa Raja Lembayung untuk Permaisuri. Raja Lembayung. Raja melihat Permaisuri berwajah bengkak. Raja pun memarahi Raja Lembayung. Raja memerintahkan penyelidikan tuntas. Kalau bukan karena saya dan Tuan Pratama punya hubungan baik, saya takkan sengaja memberitahu Tuan Pratama. Tuan Pratama, masalah ini bukan hal kecil. Pantas saja Raja Lembayung menutup semua produk kami. Pak Chandra, Bapak yakin ini yang dibawa Raja Lembayung ke istana? Mana mungkin salah. Ini bukan krim mutiara duyung dari Villa Air Jernih. Di dalamnya ada kulit gandum. Ini beracun. Apa? Beracun? Benar, di krim ini ditambahkan kulit gandum beracun. Untungnya Permaisuri hanya pakai luaran. Kalau diminum, akan lebih parah. Karena kulit gandum beracun ini bisa membuat orang pingsan. Krim ini ada kulit gandum. Pasti ada dalangnya. Kalian segera bantu saya cari tahu siapa dalangnya. Jangan cari dalang dulu. Sekarang, cari cara untuk obati Permaisuri. Kalau racunnya tadi obati, seluruh Villa Air Jernih takkan lolos dari hukum. Putri! Pak Chandra, Bapak istirahat dulu. Saya bawa Putri ke rumah dulu. Rizky Pratama, kamu harus cari masalah dengan 4 keluarga besar selatan. Dan ini hasilnya. Di istana pun sudah tahu. Lihat adikku, kau buat menderita begini. Rizky Pratama, kamu bukan cuma tak berguna, tapi juga sumber masalah. Lihat apa yang kau perbuat pada keluarga Hendra. Rizky? Putri, pavilion barat lagi kacau. Jangan pergi ke sana. Di sini lebih tenang. Istirahatlah di sini. Soal hal lain, biar saja. Biar aku urus. Mohon bantuannya. Sudahlah, bukan urusanmu. Pak Chandra, saya tulis resep obat. Silakan beli obatnya. Minum dengan air hujan. 3 hari lagi, pasti sembuh. Baik. Oh ya, ini krim mutiara duyung dari Villa Air Jernih. Bawa pulang, biar Permaisuri coba. Entah, apa Permaisuri masih percaya krim ini? Cari seorang pelayan, coba saja. Baiklah, jangan lama-lama. Saya pulang dulu. Mohon bantuannya. Tuan, krim palsu ini ditambah kulit gandum. Jangan-jangan para pedagang kecil salah campur. Kayaknya tak sesederhana itu. Putri, cepat minum sup ini. Aduh, aku nggak apa-apa. Aku mau cari tahu apa yang terjadi. Cari tahu apa? Sehatkan dirimu dulu. Nggak sempat. Hei, kamu mau kemana? Astaga, cewek-cewek. Kok suka main kemana-mana? Sekarang Villa Air Jernih sedang dalam krisis. Dia pasti nggak bisa diam. Sudahlah, biarkan saja. Kita juga nggak bisa melawannya. Lihat, sudah gelap begini. Dia seorang wanita keluar sendirian. Bahaya sekali. Benar juga. Putri sekarang adalah harapan keluarga Hendra. Dia nggak boleh kenapa-kenapa. Hei, mulutmu sialan ya. Cepat pergi, jaga dia. Baik ya, tenang saja. Biar aku. Pasti aman. Hei, aku ikut juga. Aku jaga dia juga. Putri, tunggu. Putri. Pelan-pelan. Kenapa kalian di sini? Tentu saja untuk menjagamu. Aku mau selidiki soal krim mutiara duyung. Gak perlu kalian jagain. Lagian, cuma segini kemampuanmu. Kalau ada masalah, gak bisa jaga diri sendiri. Jangan ngomong gitu sama kakakmu. Kalau gak jaga kamu, kita temani kamu. Kita kan satu keluarga kan? Iya, temani kamu. Ya. Baiklah, temani saja. Jangan ribut ya. Hei, aduh. Kakak kan jago. Serius. Kalau ada masalah, aku selesaikan dalam sekejap, katanya. Ayahmu pun diam-diam berlatih, hanya untuk melindungimu. Cuma fisiknya gak kuat. Pelan-pelan ya. Gawat, penjahat, kita balik. Cepat. Aduh, gawat, mereka datang berkelompok. Ayah, takut apa? Lawan saja. Ayah, bukannya ayah pernah berlatih? Ayah saja. Aku? Astaga, aduh. Kak, kamu saja. Aku pikir dulu. Aku latihan apa ya? Ayah bantu aku ingat. Aku latihan apa sih? Pinggangku. Katanya mau jaga apa? Nona Hendra, ikut kami. Kalian kenal aku? Sepertinya bukan perampok. Kalian dari mana? Cukup, ikut kami saja. Kalau begitu, terpaksa. Tuan, aneh sekali. Krim mutiara duyung dan batu hitam disuruh ditarik. Proyek jalan kuliner juga disuruh berhenti. Tapi Raja Lembayung lalu menyuruh krim mutiara duyung dan batu hitam dijual lagi. Proyek jalan kuliner juga berlanjut lagi. Pasti Ibu Permaisuri. Setelah pakai resepku, kondisinya membaik. Oh ya, kamu lihat Putri belakangan ini? Nggak tahu. Kami semua nggak lihat dia. Mungkin di rumah Hendra? Enggak, aku sudah ke sana. Di sana cuma ada kakek tua Hendra. Maksud Tuan, Putri nggak apa-apa. Cepat, cari tahu. Baik. Tuan, Pak Chandra datang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ibu Permaisuri sudah minum ramuan.
Tak sampai sejam, bengkatnya hilang. Berkat tangan Tuan yang sakti. Ibu Permaisuri selamat. Raja tahu dari hamba, krim mutiara duyung adalah produk Villa Air Jernih. Dan juga tahu, Villa Air Jernih dibatasi oleh Raja Lembayung. Raja pun turunkan titah agar Raja Lembayung membatalkannya. Terima kasih atas rahmat Raja. Tuan Pratama, krim mutiara duyung dari Tuan sudah dicoba oleh pelayan dan aman. Ibu Permaisuri pun mencobanya. Dan ternyata sangat ampuh. Ibu Permaisuri diam-diam menyuruh hamba untuk minta Tuan Pratama membelikan lagi. Katanya untuk Ibunda Raja. Sebagai tanda berbakti, Tuan Pratama bisa berikan jalan pintu, jualkan beberapa botol untuk hamba. Pak Chandra bercanda. Ibu Permaisuri suka krim mutiara duyung kami. Itu kehormatan kami. Nanti akan saya kirimkan krim mutiara duyung kepada Ibu Permaisuri. Kedepannya jika ada kebutuhan, saya siap melayani. Hamba wakili Ibu Permaisuri berterima kasih Tuan Pratama. Berkat Pak Chandra yang memuji saya pada Raja. Ini 1.000 perak. Nanti akan saya suruh dikirim ke rumah Pak Chandra. Aduh. Tuan Pratama, Tuan ini apa-apaan? Hamba dan Tuan Pratama kan sahabat. Sahabat kan harus saling membantu. Justru karena sahabat, Anda seharusnya tidak ragu-ragu. Baiklah. Terima kasih Tuan Pratama. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Hati-hati Pak Chandra. Tuan, kakek tua Hendra mengundang Tuan ke rumah Hendra. Katanya ada masalah. Masalah apa? Sepertinya Nona Hendra diculik. Apa? 3 orang dari keluarga Hendra dikidnap ke rumah Kurniawan. Minta 100.000 tael perak. Tuan Pratama, tolonglah keluarga Hendra kami. 4 keluarga besar selatan sungai ini sungguh keterlaluan. Tuan, cukup berikan perintah. Hamba akan langsung bawa orang untuk membasmi 4 keluarga besar. Tenanglah dulu. Karena mereka berani mengirim surat, berarti mereka langsung menyerang. Masalah ini akan mudah diselesaikan. Tenanglah kakek. Saya pasti akan menyelamatkan mereka. Tuan Pratama, hati-hati ya. Mereka itu bukan orang sembarangan. Baik, Anda tidak perlu khawatir. Kirim orang ke rumah Kurniawan. Baik. Rizky Pratama, kau berani datang. Pasti kakek tua Hendra meminta tolong padamu, kan? Rizky, cepat pergi. Ada perangkap. Rizky Pratama, tolong selamatkan kakakku. Aku tak mau mati di sini. Hei, aku juga tak mau mati. Diam semua. Rizky Pratama, aku pasang ratusan ahli di sekitar sini. Semua di atas sama. Hari ini, kau tak akan bisa kabur. Para pengawalmu itu sudah kuhabisi. Mustahil. Hormat Tuan. Semua ahli di sekitar sudah kami kalahkan. Bangunlah, siapa orang ini? Bahkan Jenderal Sakti harus berlutut. Dia penjaga istana. Tuan Agung di sini, kenapa tidak menyambutnya? Tuan Pratama, saya buta, saya lancang. Mohon ampun, Tuan. Akan kuampuni jika kamu patuh. Cepat, lepaskan mereka. Kalian kan selalu ingin tahu, Villa Air Jernih, siapa bosnya? Villa Air Jernih, bosnya adalah dia, Rizky Pratama. Dan lagi, dialah yang mengalahkan Raja Pejuang Agung di penjara rahasia. Dia dari penjaga istana, ahli racun agung. Aduh, aku sungguh buta. Tuan Pratama, aku memanggilmu pecundang. Padahal aku yang pecundang. Aduh. Benar Tuan Pratama. Omonganku yang dulu, aku yang benar-benar pecundang. Putri, asli Villa Air Jernih. Bukan hanya Villa Air Jernih, bahkan 4 keluarga besar, harta mereka nanti juga jadi milikmu. Kalau begitu, di kediaman saya ini, biar saya jamu Nona Hendra untuk minta maaf. Aku masih ada yang mau kutanya. Hari ini, meski kau tak mencariku, aku juga akan mencarimu. Tuan, apa maksud Tuan? Bawa orangnya kemari. Salam hormat, Tuan. Mundur. Karena Tuan Pratama sudah tahu, saya tak ada lagi yang bisa saya katakan. Kalaupun harus korbankan nyawa, saya tak peduli. Kurniawan, kalian 4 keluarga besar, seberani apapun takkan berani begini kan? Kurasa di balik kalian pasti ada dalang. Katakan siapa dalangnya. Saya tak berani. Kau tak takut mati? Masih takut bicara? Dia sangat berkuasa.
Saya takut keluargaku ikut terseret. Kalau begitu... Tuan, bunuh saja aku. Kumohon. Katakan siapa? Tuan, aku katakan, Raja Lembayung. Dia yang memaksaku. Raja Lembayung! Dia yang memaksaku. Kenapa Raja Lembayung begitu? Itu, Tuan, hamba tidak tahu. Kami hanya orang kecil. Kami tak berani melawannya. Apa yang kau katakan itu benar? Tuan, di saat seperti ini, mana berani hamba berbohong. Mohon Tuan, beri hamba obatnya. Hamba sudah mengungkap dalangnya. Mohon. Kau akan kuampuni sementara. Tapi kejahatanmu tetap akan dihukum. Bawa dia pergi. Aku baru ingat, krim mutiara naga itu hadiah Raja Lembayung untuk permaisuri. Kayaknya, kulit gandum beracun itu juga ulahnya. Raja Lembayung. Kenapa Raja Lembayung begitu? Aku tak ada urusan dengannya. Tuan, hamba ada laporan penting. Bilang. Hamba dapat laporan rahasia. Katanya, pasukan berkumpul di luar kota. Apa? Pasukan siapa? Mereka menunggu perintah Raja Lembayung. Sepertinya ke kota utama. Raja Lembayung lagi. Sebenarnya dia mau apa? Mengamuk? Raja Lembayung, sepertinya aku harus bertemu denganmu. Kami ikut Tuan. Tidak. Sekarang kalian segera bagi tim, masuk markas pasukan. Tangkap pemimpin mereka dan ambil tanda perintahnya. Setelah dapat tanda perintahnya, temui aku. Tenang saja, Tuan. Aku ikut kamu. Tidak, kalian pulang dulu ke rumah Hendra. Tunggu sampai urusanku selesai. Nanti aku temui kamu. Hati-hati. Di mana Raja Lembayung? Memangnya siapa? Nyah. Siapa yang berani? Berani masuk istanaku? Menawal! Jangan panggil. Semua bawahanmu sudah kuhabisi. Dasar lancang! Kau tahu siapa aku? Dasar. Kalau tak tahu siapa kau, mana mungkin aku masuk ke istanamu? Lalu kenapa? Raja Lembayung, aku kesini mau tanya kau. Dulu, kepala keluarga Pratama dibunuh. Raja Lembayung, kau tahu? Mana mungkin aku tahu? 4 keluarga besar sudah kutangkap. Raja Lembayung, mereka semua sudah mengaku. Masih mau mengelak. Apa? 4 keluarga besar ditangkapmu? Omong kosong. Siapa kau sebenarnya? Rizky Pratama, penjaga istana. Di penjara rahasia yang mengalahkan Raja Pejuang Agung itu kau? Benar. Katanya di penjaga istana ada yang ahli semua racun. Menangani dan menyembuhkan racun tak tertandingi. Yang disebut ahli racun agung itu juga kau? Benar, itu aku. Sekarang aku paham tujuanmu ke sini. Jadi, kepala keluarga Pratama itu ayahmu? Benar, dia ayahku. Raja Lembayung, kau raja wilayah. Kau takkan mengingkari perbuatanmu sendiri, kan? Apalagi bukti dan saksi sudah ada. Masih mau mengelak? Apa yang tak kuakui dari perbuatanku? Benar. Ayahmu kubunuh. Kalian pakai kulit gandum untuk membuat ayahku pingsan. Biar kalian bisa menyerang, kan? Benar. Tuan Pratama, ahli racun agung, tentu kau tahu kegunaan kulit gandum itu. Buat membunuh, tak perlu pakai kekerasan. Kulit gandum di krim mutiara naga juga kalian yang taruh. Untung Ibu Permaisuri selamat. Dia hanya pakai untuk luar, tak diminum, makanya tak pingsan. Kau tahu juga, sepertinya tak ada yang bisa kau sembunyikan. Kenapa kau bunuh ayahku? Karena ayahmu mendengar yang tak seharusnya. Dia dengar obrolanku dengan utusan khusus Utara. Paham. Kau bersekongkol dengan Utara untuk memberontak. Bukan. 10 tahun lalu, aku belum bisa memberontak. Aku hanya dengan utusan khusus Utara berunding cara meracuni raja. Aku teringat ramuan emas abadi keluarga Pratama. Tak kusangka ayahmu mendengarnya. Tak ada cara lain. Dia harus mati. 10 tahun lalu, aku merekrut pasukan. Sekarang pasukanku kuat. Saatnya raja tua itu turun tahta. Raja Lembayung, kau bersalah mati. Ikut aku ke istana. Aku tahu kau hebat, Tuan Pratama. Tapi aku juga belajar dari banyak ahli. Mau menangkapku? Lihat, apa kau mampu? Jujur saja, kekuatanmu tak sampai 1/1000 dariku. Salah. Guruku, semua ahli tingkat utama.
Mana mungkin kau ditipu? Mana ada banyak ahli tingkat utama? Raja Lembayung, otakmu payah. Tak masalah aku kalah darimu. Aku sudah kumpulkan puluhan ribu pasukan. Besok, tanpa perintahku, mereka akan menyerbu istana. Nanti, kau juga akan ditaklukkan. Pasukanmu di luar kota sudah kami kendalikan. Tanda kuasa pasukan sudah di tangan kami. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Apa? Mati begitu saja. Dia terlalu muda. Rizky, kamu gak apa-apa. Aku tak apa. Bagaimana dengan jasadnya? Biar mereka yang urus. Mulai besok, aku akan resign dari penjaga istana. Kembali ke kampung. Hati-hati, Tuan. Putri, besok aku akan pulang bersamamu. Mau menikahiku? Mau. Kalau begitu, janji.